Aku diusir dari rumah oleh suami karena tak mau tes DNA setelah aku melahirkan anak yang cacat. Setelah anakku kembali sehat kulemparkan hasil tes itu ke muka suamiku sampai dia syok dan menyesal. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Alea tak pernah menyangka, hidup yang selama ini ia ukir dengan cinta dan kebahagiaan akan retak secepat embun pagi yang menguap. Hari-hari biasanya dipenuhi tawa renyah Luna, putrinya yang berusia 3 tahun, dan kehangatan pelukan Revan, suaminya yang sangat ia cintai. Mereka adalah potret keluarga sempurna yang kerap diidamkan banyak orang. Rumah minimalis dengan halaman depan yang ditanami bunga-bunga mawar dan melati menjadi saksi bisu keharmonisan mereka. Di sana, setiap sudutnya menyimpan kenangan indah, dari Revan yang diam-diam menyematkan mawar merah di rambut Alea, hingga Luna yang berlarian dengan kaki-kaki mungilnya mengejar kupu-kupu. Alea, seorang desainer grafis lepas, menikmati pekerjaannya yang memberinya kebebasan untuk merawat Luna sepenuh hati. Ia tak pernah merasa lelah, karena setiap lelahnya terbayar lunas oleh senyum manis putri kecilnya. Luna adalah perpaduan sempurna antara Alea dan Revan. Matanya bulat seperti Alea, tetapi hidung mancung dan lesung pipit di pipi kanannya warisan dari Revan. Setiap kali Alea melihat Luna, ia seperti melihat Revan kecil yang penuh kasih sayang. Revan, seorang arsitek ternama, adalah sosok suami idaman. Ia tampan, cerdas, dan yang paling penting, sangat mencintai Alea dan Luna. Kesibukan di kantor tak pernah membuatnya lupa untuk menelepon Alea setiap jeda makan siang, sekadar menanyakan kabar atau menceritakan hal-hal kecil yang ia alami. Revan selalu berusaha pulang sebelum Luna tidur, agar bisa membacakan dongeng favorit putrinya, Putri Tidur. Suaranya yang berat dan teduh selalu berhasil membuat Luna terlelap dalam damai. Bagi Alea, Revan adalah pelabuhan terakhirnya, tempat ia bisa menambatkan hati dan segala lelahnya. Suatu sore yang cerah, Alea sedang sibuk menyiapkan makan malam. Aroma tumis kangkung dan ikan bakar memenuhi dapur. Revan baru saja pulang dan langsung menghampiri Alea, memeluknya dari belakang. Wanginya enak sekali, sayang, bisik Revan. Aku sudah tidak sabar mencicipi masakan istriku. Alea tersenyum. Baru juga pulang, sudah merayu saja. Apa salahnya merayu istri sendiri? Lagi pula, kamu memang yang terbaik. Revan mencium pipi Alea. Oh ya, di mana jagoan kecil kita? Jagoan kecilmu sedang main boneka di kamar. Sepertinya sebentar lagi dia akan minta digendong. Alea terkekeh. Tak lama kemudian, Luna berlari ke arah mereka. Ayah sudah pulang, teriaknya riang. Revan berjongkok dan langsung memeluk putrinya. Iya, sayang. Ayah sudah pulang. Rindu sekali sama putri ayah. Momen-momen seperti ini adalah harta paling berharga bagi Alea. Ia selalu berdoa agar kebahagiaan ini tidak pernah berakhir. Namun, takdir punya rencana lain. Malam itu, setelah makan malam dan Revan selesai membacakan dongeng, Luna mendadak rewel. Badannya terasa panas saat Alea menggendongnya. Luna kenapa? Sayang? Badannya panas sekali, ucap Alea panik. Revan yang mendengar itu langsung mendekat. Ia menyentuh kening Luna. Panas sekali, Alea. Mungkin masuk angin. Mereka mencoba mengompres Luna, tetapi suhu tubuhnya tidak turun. Malah, tubuh Luna mulai membiru. Alea dan Revan saling pandang. Mata mereka dipenuhi kecemasan. Revan, Luna kenapa? Tubuhnya membiru, seru Alea, suaranya bergetar. Revan berusaha menenangkan Alea. Tenang, Alea. Kita bawa dia ke rumah sakit sekarang. Revan menggendong Luna yang terkulai lemas. Alea mengambil tas kecil berisi keperluan Luna dan mereka bergegas menuju mobil. Di dalam mobil, Alea terus menciumi kening putrinya, membisikkan doa-doa. Air matanya tak terbendung. Setibanya di rumah sakit, Luna langsung ditangani oleh dokter. Alea dan Revan menunggu di luar ruang UGD dengan hati yang remuk redam. Setiap menit terasa seperti berjam-jam.
Alea terus menggenggam tangan Revan, mencari kekuatan. Luna pasti baik-baik saja, kan, Revan? Bisik Alea. Pasti, sayang. Luna itu anak yang kuat, jawab Revan, mencoba terlihat tegar meskipun hatinya juga hancur. Setelah menunggu lama, dokter keluar. Wajahnya terlihat serius. Bapak Revan dan Ibu Alea. Iya, saya Revan, ini istri saya. Bagaimana keadaan anak saya, dokter? Tanya Revan. Anak Bapak, Luna, menderita kelainan darah langka. Kami harus segera melakukan transfusi darah. Namun, kami kesulitan mencari pendonor yang cocok. Dokter menjelaskan dengan hati-hati. Kami akan mulai dengan Bapak dan Ibu terlebih dahulu. Mohon ikuti saya untuk tes golongan darah. Alea mengangguk. Ia rela memberikan seluruh darahnya jika itu bisa menyelamatkan Luna. Revan dan Alea mengikuti perawat ke ruang pemeriksaan. Hasil tes keluar beberapa saat kemudian. Perawat menyerahkan selembar kertas kepada dokter. Dokter membaca kertas itu, lalu menatap Revan dengan tatapan penuh pertanyaan. Golongan darah Bapak B, golongan darah Ibu Alea AB, dan golongan darah Luna adalah O. Dokter menatap Alea dan Revan bergantian. Ada ketidakcocokan di sini. Alea merasa jantungnya berhenti berdetak. Revan menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada keraguan, kemarahan, dan kekecewaan di mata itu. Bagaimana mungkin, Dok? Golongan darah saya B, Alea AB, harusnya anak kami bisa O. Itu wajar, kan? Revan bertanya, suaranya terdengar tegang. Dokter mengangguk. Secara teori, itu memang bisa terjadi. Tetapi, kasusnya sangat jarang. Biasanya anak yang lahir dari orang tua dengan golongan darah B dan AB, memiliki golongan darah A, B, atau AB. Sangat kecil kemungkinan O. Kami butuh pendonor yang benar-benar cocok. Kami akan berusaha mencari, tetapi untuk memastikan kecocokan genetik, saya sarankan untuk melakukan tes DNA. Seketika, tatapan Revan berubah menjadi tatapan dingin yang belum pernah Alea lihat sebelumnya. Ia menatap Alea seolah Alea adalah orang asing. Alea merasakan ada jurang yang menganga di antara mereka. Di dalam ruangan itu, aura kebahagiaan mereka seolah menguap, berganti dengan ketegangan yang menyesakan. Revan mendadak menjauh dari Alea. Revan, kenapa tatapanmu seperti itu? Bisik Alea, suaranya bergetar. Revan tidak menjawab, ia hanya menatap Alea lekat-lekat. Sorot matanya dipenuhi curiga, seolah Alea baru saja menyembunyikan rahasia paling gelap. Alea tahu, fondasi pernikahan mereka yang kokoh kini mulai goyah, dan semua ini baru permulaan. Badai akan segera datang, dan Alea harus bersiap. Ia hanya bisa berdoa, semoga badai itu tidak meluluhlantakkan semua yang telah ia perjuangkan. Malam itu, bukan hanya Luna yang sakit, tetapi juga hati Alea yang remuk reda. Ruangan rumah sakit terasa dingin, lebih dingin dari suhu AC yang menerpa kulit Alea. Dingin itu bukan berasal dari pendingin ruangan, melainkan dari tatapan mata Revan. Sebuah tatapan yang begitu asing, seolah ia sedang melihat musuh, bukan istrinya sendiri. Percakapan mereka dengan dokter beberapa saat lalu terngiang-ngiang di kepala Alea, memutar kembali kalimat, golongan darah Luna adalah O, dan tes DNA. Kalimat itu bagai pisau yang merobek-robek hati Alea, menciptakan luka yang dalam. Revan, kenapa diam saja? Ayo kita temui dokter untuk mencari pendonor lain, ajak Alea, mencoba meruntuhkan tembok es yang tiba-tiba berdiri di antara mereka. Suaranya serak menahan tangis. Revan tidak bergeming. Ia melipat kedua tangannya di dada, rahangnya mengeras. Aku sudah memutuskan, ucapnya dingin, tanpa menatap Alea. Kita lakukan tes DNA. Alea tertegun. Permintaan itu bukan lagi sekadar saran medis, melainkan sebuah tuntutan yang penuh kecurigaan. Ia menatap Revan, mencoba membaca isi hatinya. Tatapan itu penuh luka, penuh prasangka. Hati Alea mencelos. Ia tak menyangka suaminya, belahan jiwanya, bisa meragukannya sejauh ini. Revan, jangan gila. Luna sedang sakit. Dia butuh kita. Bukan perdebatan tidak masuk akal seperti ini.
Alea berusaha menyentuh tangan Revan, tetapi Revan menghindar. Tidak masuk akal? Golongan darah O. Alea. Dokter bilang itu jarang terjadi. Kamu pikir aku bodoh? Kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu sembunyikan? Suara Revan naik 1 oktav, menggema di koridor sepi. Beberapa perawat yang lewat menoleh ke arah mereka. Alea merasakan pipinya memanas, bukan karena marah, tapi karena malu. Revan menuduhnya di tempat umum, di saat putri mereka berjuang di dalam. Revan, aku tidak menyembunyikan apapun. Luna adalah anak kita. Bukti, Alea. Aku butuh bukti. Sejak awal kamu selalu menghindari tes ini. Dulu saat hamil, kamu selalu bilang tidak perlu tes darah dan tes lainnya. Cukup USG saja. Sekarang, kecurigaanku terjawab. Ini bukan kebetulan, tuduh Revan. Suaranya penuh amarah. Alea terkejut mendengar tuduhan itu. Benar, dulu ia memang sempat menolak beberapa tes rutin saat hamil. Alasannya karena ia takut akan jarum suntik, dan dokter bilang tes-tes itu tidak mutlak dibutuhkan jika kondisi ibu dan janin sehat. Ia tak pernah menyangka, penolakan kecil itu kini menjadi bumerang yang mematikan. Revan, kamu tahu aku takut jarum suntik. Lagi pula dokter bilang itu tidak terlalu penting selama kita rutin USG. Kenapa kamu jadi seperti ini? Alea tidak bisa menahan air matanya. Butiran-butiran bening itu jatuh membasahi pipi. Luna anak kita. Aku bersumpah. Sumpahmu tidak ada artinya bagiku sekarang. Lakukan tes DNA, atau aku tidak akan membantu Luna. Kalimat Revan bagai palu godam yang menghantam Alea. Bagaimana bisa Revan mengatakan hal sekejam itu? Mengancam nyawa putrinya sendiri demi sebuah tes yang dilandasi kecemburuan buta? Alea menatap Revan dengan pandangan tak percaya. Tega sekali kamu. Luna butuh transfusi darah sekarang juga. Bukan tes yang tidak penting. Kalau kamu tidak percaya, ya sudah. Aku akan cari cara sendiri. Tapi jangan pernah sebut kata tidak akan membantu lagi. Dia anakmu, Revan. Suara Alea bergetar hebat. Ia tidak peduli lagi dengan rasa malu. Yang ia rasakan hanyalah amarah dan sakit hati yang teramat sangat. Dokter yang kebetulan lewat mendengar pertengkaran mereka dan langsung menghampiri. Bapak Revan, Ibu Alea, tolong tenang. Kondisi Luna kritis. Dia membutuhkan darah sesegera mungkin. Kita bisa tunda pembicaraan ini. Yang terpenting sekarang adalah menyelamatkan Luna. Revan menghela napas panjang. Amarah di matanya masih menyala, tetapi ia tahu dokter benar. Nyawa Luna lebih penting dari ego dan kecurigaannya. Saya butuh waktu, Dok, untuk tes DNA ini, ucap Revan, menatap dokter. Alea menggeleng kuat. Tidak, kita tidak akan melakukan tes DNA sekarang. Saya tidak mau Luna stres. Kondisi mentalnya harus stabil. Luna masih terlalu kecil untuk memahami apa itu stres. Alea, jangan jadikan kesehatannya sebagai alasan untuk menolak tes ini, bentak Revan. Kamu pikir aku setega itu? Aku ibu kandungnya. Aku tahu apa yang terbaik untuk Luna. Mengetahui orang tuanya bertengkar, bahkan diusir, itu bisa memengaruhi mental dan fisiknya. Kamu tahu itu kan, Revan? Percakapan itu semakin memanas. Revan dan Alea seperti berada di dua kutub berbeda. Tidak ada yang mau mengalah. Di tengah ketegangan yang memuncak, seorang perawat tergesa-gesa keluar dari ruang UGD. Dokter, pasien atas nama Luna membutuhkan darah segera. Kondisinya terus menurun. Dokter dan perawat itu kembali masuk ke dalam ruang UGD. Alea dan Revan terdiam. Wajah mereka pucat pasi. Ketegangan di antara mereka seolah runtuh, digantikan oleh ketakutan yang mencekam. Revan menoleh ke arah Alea. Tatapan marahnya melunak, digantikan oleh kepanikan. Alea, sudah. Aku tidak mau dengar apa-apa lagi darimu. Alea memotong ucapan Revan. Hatinya sudah terlanjur sakit. Ia pergi meninggalkan Revan yang terpaku, dan berjalan cepat menuju meja perawat di dekatnya. Suster,
Saya mau mendonorkan darah saya. Ambil darah saya sebanyak yang dibutuhkan. Selamatkan putri saya, ucap Alea dengan tegas. Suster itu mengangguk dan mempersiapkan peralatan. Revan yang melihat Alea begitu tegar di tengah badai, merasa semakin bersalah. Ia ingin mendekat, memeluk Alea, dan meminta maaf. Namun, kakinya terasa berat, seolah terpaku di lantai. Setelah Alea selesai mendonorkan darahnya, ia kembali ke depan ruang UGD. Ia duduk di kursi tunggu, menjauh dari Revan. Revan mencoba mendekat, tetapi Alea memberikan isyarat agar ia menjauh. Alea, maafkan aku. Aku hanya takut, bisik Revan, suaranya terdengar putus asa. Takut apa? Takut kehilangan anakmu? Atau takut kebenaran terungkap? Bukankah kamu yang menginginkan kebenaran? Alea menoleh, matanya merah dan bengkak. Aku tidak akan melakukan tes DNA. Tidak sekarang. Kamu mau apa? Usir aku. Kalimat Alea menusuk tepat ke jantung Revan. Ia tidak bisa menjawab. Revan tahu, ia sudah melukai hati Alea terlalu dalam. Permintaannya yang dilandasi kecurigaan buta telah meretakkan fondasi pernikahan mereka. Ia menyesali setiap kata yang ia ucapkan, tetapi kebodohan dan egonya terlalu besar untuk mengakui kesalahan. Sementara itu, di dalam ruangan UGD, Luna masih berjuang. Ia seperti kuncup bunga rapuh yang menanti embun pagi, sementara badai justru datang melanda. Alea hanya bisa berharap, darahnya mampu menyelamatkan putri kecilnya. Ia tidak peduli lagi dengan Revan. Baginya, satu-satunya prioritas adalah Luna. Dan ia akan melakukan apapun, bahkan jika itu berarti harus meninggalkan Revan. Suara monitor detak jantung yang stabil dan napas Luna yang teratur menjadi satu-satunya melodi yang menenangkan Alea. Setelah transfusi darah, kondisi Luna perlahan membaik. Ia masih terlelap, tetapi rona pucat di wajahnya sudah berganti menjadi warna merah jambu yang sehat. Alea duduk di samping ranjang putrinya, menggenggam tangan kecil Luna erat-erat. Ia tidak beranjak dari sana, tidak peduli seberapa lelah tubuhnya. Pandangannya kosong, menatap keluar jendela, ke arah langit malam yang bertabur bintang, seolah-olah mencari jawaban atas semua kekacauan ini. Revan masih berdiri di ambang pintu, tak berani masuk. Ia hanya bisa melihat Alea dari jauh. Rasa bersalah dan penyesalan menusuknya seperti duri. Ia melihat Alea, istrinya, yang begitu rapuh namun kuat. Ia melihat Alea, wanita yang rela mendonorkan darahnya demi anak yang ia curigai bukan darah dagingnya sendiri. Ego dan amarah yang tadi membakar dirinya kini perlahan padam, digantikan oleh bara penyesalan yang membara. Pagi menjelang, cahaya matahari menerobos masuk melalui celah gorden, membangunkan Alea dari tidur singkatnya. Ia mengusap matanya yang bengkak, dan menemukan Revan masih di sana, berdiri di tempat yang sama, dengan wajah kusut dan mata sembab. Revan, pulang saja. Kamu butuh istirahat, kata Alea, suaranya serak. Alea, maafkan aku, bisik Revan, mendekat. Aku tidak tahu harus bilang apa. Aku bodoh. Aku cemburu buta. Maaf? Apa kamu pikir kata maaf bisa mengobati rasa sakit yang kamu berikan? Alea menatap Revan dengan tatapan kosong. Tuduhanmu lebih tajam dari pisau. Ancamanmu lebih menyakitkan dari apapun. Kamu mengancam nyawa anak kita, Revan. Apa kamu lupa? Revan menunduk, tak sanggup membalas tatapan Alea. Aku tahu. Aku salah. Aku sungguh menyesal. Aku janji akan membatalkan tes DNA itu. Kita lupakan saja semuanya. Luna anak kita. Aku percaya itu sekarang. Alea terdiam sejenak. Kata-kata itu, seharusnya, menenangkan hatinya. Tetapi yang ia rasakan hanyalah kehampaan. Kepercayaan yang Revan berikan kini terasa hampa, seperti janji yang terlambat diucapkan. Terlambat, Revan, ucap Alea. Kamu tidak percaya padaku sejak awal. Aku tidak bisa hidup dengan orang yang meragukan kesetiaanku, bahkan di saat terburuk dalam hidup kita.
Alea, tolong, berikan aku kesempatan kedua. Revan mencoba menggenggam tangan Alea, tetapi Alea menarik tangannya. Tidak ada kesempatan kedua untuk pengkhianatan kepercayaan. Aku tidak akan kembali ke rumahmu. Mendengar kata-kata itu, wajah Revan kembali mengeras. Penyesalan di matanya sirna, berganti menjadi amarah yang baru, lebih dingin dan menakutkan. Oh, jadi ini rencanamu? Menyelamatkan Luna, lalu pergi dariku? Bagus. Kalau begitu, pergilah. Pergi kemana? Tanya Alea, tak percaya. Pergi dari sini. Pergi dari hidupku. Aku tidak butuh penipu sepertimu. Kamu pikir aku tidak tahu? Kamu sengaja tidak ingin tes DNA karena ada rahasia yang kamu sembunyikan. Luna. Luna pasti bukan anakku. Revan kembali menuduh Alea. Amarahnya sudah mencapai ubun-ubun. Alea terkejut. Ia mengira Revan sudah sadar. Tetapi ternyata Revan hanya berpura-pura. Hati Alea mencelos. Ia merasakan sakit yang begitu hebat, seolah seluruh jiwanya terkoyak-koyak. Air mata yang sudah mengering kini kembali mengalir deras. Revan, apa yang kamu katakan? Cukup. Aku sudah muak. Aku akan pulang. Kamu urus sendiri Luna. Jangan pernah kembali ke rumah. Aku tidak akan membiarkan penipu sepertimu merusak kehidupanku lagi. Kalimat terakhir itu bagai cambuk yang memecut Alea. Ia menatap Revan dengan tatapan tak percaya. Ini bukan Revan yang ia kenal. Ini bukan Revan yang ia cintai. Revan telah berubah menjadi monster yang menuduhnya tanpa bukti, mengusirnya tanpa belas kasihan, dan meninggalkannya di saat ia paling rapuh. Revan berbalik dan melangkah pergi, meninggalkan Alea sendirian di ruangan itu, di samping putrinya yang masih terlelap. Pintu kamar Luna tertutup, menyisakan Alea dalam kesunyian. Alea merasakan seluruh dunianya runtuh. Rumah yang dulu ia sebut surga, kini terasa seperti neraka. Air mata Alea jatuh membasahi selimut Luna. Hatinya hancur berkeping-keping. Ia tidak tahu harus kemana. Ia tidak punya keluarga lain di kota ini, kecuali Maya, sahabatnya yang tinggal jauh di pinggir kota. Ia tak tega jika harus merepotkan Maya. Alea memutuskan untuk menunggu Luna terbangun. Saat Luna membuka mata, ia melihat mata ibunya yang sembab. "Mama kenapa?" tanya Luna, suaranya pelan. "Mama tidak apa-apa, sayang. Luna sudah merasa baikan." Alea berusaha tersenyum. "Sudah. Ayah kemana?" "Ma?" tanya Luna, celingukan mencari Revan. Hati Alea kembali teriris. Bagaimana ia harus menjelaskan bahwa ayah yang dicintai putrinya baru saja mengusir mereka? Alea hanya bisa berbohong. "Ayah sedang ada pekerjaan penting, sayang. Nanti sore ayah pasti datang." Alea memeluk Luna erat-erat. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Di satu sisi, ia ingin membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Namun, di sisi lain, ia sadar, pembuktian itu tidak akan berarti apa-apa jika Revan sudah tidak lagi mempercayainya. Kepercayaan adalah fondasi, dan jika fondasi itu sudah hancur, bangunan apapun yang dibangun di atasnya akan roboh. Tangan Alea merogoh tasnya. Ia menemukan sebuah kartu nama dengan nama dan nomor telepon Maya. Ia tahu, ia harus menelepon Maya. Maya adalah satu-satunya orang yang bisa ia percaya saat ini. "Halo, Maya?" Suara Alea bergetar. "Alea? Ada apa? Kamu menangis?" tanya Maya panik. Alea tidak bisa menahan tangisnya lagi. Ia menceritakan semuanya, dari Luna yang sakit, tuduhan Revan, hingga Revan yang mengusirnya dari rumah. Maya terdiam di seberang telepon. "Sialan Revan. Aku tidak percaya dia bisa sejahat itu," teriak Maya. "Kamu jangan khawatir, Alea. Pulang saja ke rumahku. Kita hadapi semua ini bersama-sama. Aku akan menjemput kalian sekarang." "Tidak usah, Maya. Aku bisa naik taksi. Aku tidak mau merepotkanmu." "Alea, jangan keras kepala. Kamu dan Luna itu keluargaku. Tunggu di sana,
Aku akan segera datang. Maya menutup telepon. Alea memeluk Luna, air matanya tak henti-hentinya mengalir. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi ia tahu, ia tidak akan menyerah. Ia akan berjuang demi Luna, dan ia akan membuktikan kebenaran, bukan untuk kembali ke pelukan Revan, melainkan untuk harga dirinya, untuk kehormatan anaknya. Revan sudah membuangnya, dan ia tidak akan sudi kembali ke surga yang palsu itu. Ia akan membangun surga yang baru, yang hanya ia dan Luna yang tahu di mana letaknya. Malam itu, dunia Alea terasa runtuh. Ia duduk di kursi belakang taksi, memeluk Luna yang tertidur lelap di pangkuannya. Tatapan mata Luna yang polos dan pertanyaan, "Ayah kemana, Ma?" terngiang-ngiang di kepalanya, menambah perih di hatinya. Alea hanya bisa membelai rambut Luna, air matanya menetes jatuh. Di luar jendela, lampu-lampu kota yang ramai terasa hampa. Ia merasa terbuang, diusir dari surga yang dulu ia kira nyata. Tak lama, taksi berhenti di depan sebuah rumah sederhana. Catnya sudah pudar, dan ada beberapa pot bunga yang terlihat kurang terawat. Alea ragu sejenak. Namun, pintu terbuka, dan sosok Maya muncul dengan senyum hangat. Maya adalah sahabat Alea sejak SMA. Ia bekerja sebagai perawat di sebuah klinik kecil, dan tinggal di rumah warisan orang tuanya. "Alea, Luna, sini, masuk." Maya menyambut mereka dengan pelukan erat. Kehangatan pelukan itu membuat Alea tak bisa lagi menahan tangisnya. Ia membiarkan air matanya tumpah di bahu Maya, meredakan sedikit beban yang ia pikul. Sudah, kamu sudah aman sekarang," bisik Maya, mengelus punggung Alea. Maya dengan sigap mengambil tas Alea dan membantu menggendong Luna. Di dalam, rumah Maya memang sederhana, tetapi terasa sangat nyaman dan penuh kehangatan. Jauh dari kemewahan rumah Revan, tetapi jauh lebih baik dari surga yang hampa. "Maaf, rumahku tidak semewah rumahmu," kata Maya, tersenyum kecil. Alea menggeleng. "Ini sudah lebih dari cukup, Maya. Terima kasih. Terima kasih banyak." Maya mengerti bahwa Alea membutuhkan waktu. Ia menyiapkan makan malam yang sederhana namun lezat, dan membiarkan Alea beristirahat. Selama beberapa hari, Alea hanya fokus pada Luna. Kondisi Luna berangsur membaik, namun ia masih sangat lemah. Alea memandikan, menyuapi, dan menemani Luna bermain, seolah-olah dunia luar tidak ada. Maya, sebagai sahabat sejati, memberikan ruang bagi Alea untuk menyembuhkan luka batinnya. Ia tidak bertanya banyak, hanya sesekali mengelus punggung Alea dan memastikan. Alea juga makan. Suatu malam, saat Luna sudah terlelap, Alea dan Maya duduk di teras belakang. Udara malam yang sejuk terasa menenangkan. "Alea, sampai kapan kamu akan seperti ini?" tanya Maya lembut. Alea menatap Maya. "Seperti apa?" "Seperti mayat hidup. Kamu harus makan, kamu harus istirahat. Jangan cuma memikirkan Luna. Revan, bajingan itu, tidak pantas membuatmu seperti ini." Alea menghela napas. "Aku tidak tahu harus berbuat apa, Maya. Aku tidak punya uang. Tabunganku hanya sedikit. Dan aku tidak bisa bekerja karena Luna masih lemah. Aku harus bayar biaya rumah sakit, biaya hidup." Alea menunduk, air matanya kembali menggenang. "Aku tahu, ini berat. Tapi kamu tidak sendirian. Kita bisa pikirkan bersama," kata Maya. "Aku ingin membuktikan bahwa Revan salah. Aku ingin dia tahu bahwa Luna anak kandungnya, dan dia sudah menuduhku tanpa bukti. Tapi bagaimana caranya?" "Bukti? Kamu mau tes DNA?" tanya Maya. Alea menggeleng. "Tidak. Aku tidak bisa tes DNA sekarang. Luna masih rentan. Aku tidak mau dia stres, atau terjadi sesuatu lagi padanya. Lagi pula, kenapa aku harus membuktikan diriku pada orang yang sudah mengusirku? Yang lebih penting sekarang, aku harus mencari cara agar Luna bisa sembuh total." "Kamu benar," kata Maya. "Lalu, apa rencanamu?" "Aku harus mencari pekerjaan. Tapi aku tidak mungkin meninggalkan Luna sendirian," ujar Alea.
Mungkin aku bisa mengerjakan proyek desain grafis lepas lagi, tapi bayarannya tidak seberapa. Maya terdiam sejenak, berpikir. Aku punya ide. Aku bisa membantumu. Aku kenal seorang dokter spesialis anak. Dia bisa membantu mencari pengobatan yang lebih baik untuk Luna. Aku juga bisa membantumu mencari pekerjaan sampingan, atau mungkin mengawasimu saat kamu bekerja. Alea menatap Maya dengan penuh haru. Maya, aku tidak tahu bagaimana harus membalas kebaikanmu. Jangan bicara seperti itu. Kamu sudah seperti adikku sendiri. Kita lewati ini bersama-sama. Aku janji, kamu dan Luna akan baik-baik saja, kata Maya, memeluk Alea. Mulai dari hari itu, hidup Alea dan Luna berubah. Alea mulai menerima beberapa proyek desain grafis kecil-kecilan. Maya mengasuh Luna, membuatkan masakan kesukaan Luna, dan membantu Alea mengurus segala hal. Alea bekerja keras, siang dan malam. Ia bagai seekor semut yang tak kenal lelah, mencari rezeki demi anak semata wayangnya. Kadang, ia harus begadang sampai subuh. Matanya sembab, tetapi tekadnya sekuat baja. Suatu sore, saat Alea sedang mengerjakan desain, Luna datang dengan buku gambar dan pensil warna. Mama, lihat. Luna gambar ayah. Alea terdiam, menatap gambar di tangan Luna. Sebuah gambar Revan yang ia buat dengan pensil warna, meski bentuknya masih belum sempurna. Air mata Alea kembali menetes. Luna rindu ayah, Ma. Alea memeluk Luna erat. Mama juga, sayang. Mama juga rindu ayah. Di tengah perjuangan hidup yang berat, Alea menemukan kekuatan baru. Kekuatan itu bukan berasal dari uang atau harta, melainkan dari cinta tak terbatasnya pada Luna dan dukungan tulus dari Maya. Ia tidak lagi terpuruk. Ia sudah bangkit, meski badai masih mengamuk di luar sana. Suatu hari, Alea menerima email dari klinik tempat Maya bekerja. Email itu berisi jadwal konsultasi dengan dokter spesialis anak. Alea melihat nama dokter itu, Dr. Arka Wiratama. Dia dokter yang aku ceritakan, kata Maya, saat Alea menunjukkan email itu. Dia sangat hebat. Aku yakin dia bisa membantu Luna. Alea mengangguk, hatinya dipenuhi harapan. Ia akan berjuang. Demi Luna, ia akan melakukan apapun. Ia tidak akan membiarkan Revan menghancurkan kebahagiaan mereka. Ia akan membuktikan bahwa ia bisa hidup tanpa Revan, dan ia akan berdiri di atas kakinya sendiri. Ia akan merawat Luna dengan seluruh jiwa dan raganya, dan suatu saat nanti, ia akan kembali ke hadapan Revan, bukan untuk meminta maaf, melainkan untuk menunjukkan hasil dari perjuangannya. Dan di saat itu, Revan akan tahu bahwa ia telah kehilangan berlian demi sebutir debu. Waktu berlalu secepat angin, membawa Alea dan Luna masuk ke dalam rutinitas baru mereka di rumah Maya. Alea bekerja, Maya merawat Luna, dan di sela-sela itu, mereka berjuang keras demi kesembuhan Luna. Konsultasi dengan Dr. Arka Wiratama berjalan lancar. Arka adalah sosok dokter muda yang ramah dan kompeten. Ia menjelaskan dengan sabar tentang kondisi Luna, dan meyakinkan Alea bahwa dengan perawatan yang tepat, Luna bisa sembuh total. Suatu sore, saat Alea membereskan barang-barang lama miliknya yang terpaksa dibawa dari rumah Revan, ia menemukan sebuah kotak kardus yang sudah usang. Kotak itu berisi kenangan-kenangan masa lalunya bersama Revan. Foto-foto kencan pertama, tiket bioskop, surat-surat cinta yang dulu mereka tulis. Alea tersenyum pahit. Memori itu terasa bagai puing-puing dari bangunan yang sudah runtuh. Ia memilih untuk membuang semuanya, mencoba menghapus jejak masa lalu yang menyakitkan. Tepat di bawah tumpukan surat, Alea menemukan sebuah album foto kecil. Album itu bukan miliknya. Alea yakin, ia tidak pernah melihat album ini sebelumnya. Keningnya berkerut. Ia membuka album itu dengan penasaran. Halaman pertama menampilkan foto seorang gadis muda dengan rambut panjang tergerai dan senyum manis. Gadis itu sangat mirip dengan Luna. Alea terkesiap. Wajahnya, matanya, bahkan lesung pipitnya, semuanya adalah cerminan Luna. Jantung Alea berdegup kencang. Ia membalik halaman-halaman selanjutnya, dan yang ia temukan adalah foto-foto gadis itu dengan Revan. Mereka tampak sangat bahagia, saling berpelukan, tertawa bersama. Di beberapa foto,
Revan terlihat sangat protektif. Bahkan ada foto di mana ia mengusap perut gadis itu yang terlihat agak membuncit. Alea merasa ada yang tidak beres. Firasatnya mengatakan bahwa foto-foto ini adalah kunci dari semua masalahnya. Ia membalik ke halaman terakhir. Di sana, tertempel sebuah foto Revan yang berdiri sendiri, menatap jauh ke arah laut. Di bawah foto itu, ada tulisan tangan yang kecil, tetapi jelas terbaca. Untuk anak kita, maaf aku tidak bisa ada di samping kalian. Tulisan tangan itu bukanlah tulisan tangan Revan. Alea tahu betul tulisan tangan suaminya. Tulisan itu sangat rapi dan feminin. Dan kalimat itu menghancurkan logika Alea. Anak? Anak siapa? Revan tidak pernah bercerita tentang anak dari hubungan sebelumnya. Revan hanya memiliki satu anak, dan itu adalah Luna. Kecuali, Luna bukanlah anak yang ia lahirkan. Tiba-tiba, Alea teringat dengan ucapan dokter di rumah sakit. Golongan darah O. Sangat kecil kemungkinan anak lahir dari orang tua dengan golongan darah B, dan A memiliki golongan darah O. Saat itu, ia mengira dokter berbohong. Tapi sekarang, foto ini, tulisan ini, semuanya terasa saling terhubung. Alea terdiam, otaknya bekerja keras menyusun kepingan-kepingan teka-teki yang berserakan. Mungkinkah Revan tidak pernah tahu bahwa Luna adalah anaknya? Mungkinkah Revan tidak tahu bahwa gadis di foto itu hamil? Dan jika benar begitu, mengapa gadis itu menitipkan Luna pada Revan? Dan mengapa Revan tidak pernah memberitahu Alea? Pintu kamar Alea terbuka. Maya masuk membawa nampan berisi teh hangat dan camilan. Masih membereskan barang, Alea? Tanya Maya. Alea tak menjawab. Ia hanya menunjukkan album foto itu pada Maya. Matanya memerah. Maya, lihat ini, bisiknya. Maya mengambil album itu. Keningnya berkerut melihat foto-foto di dalamnya. Siapa gadis ini? Alea? Mirip sekali dengan Luna. Aku tidak tahu. Tapi aku yakin, dia punya hubungan dengan Revan. Dan lihat tulisan ini. Alea menunjuk tulisan di bawah foto. Maya membaca tulisan itu. Matanya membelalak. Anak kita? Jangan-jangan. Alea, jangan-jangan. Luna adalah anak Revan dan gadis ini. Alea mengangguk. Air matanya kembali tumpah. Aku juga berpikir begitu. Tapi kenapa Revan tidak pernah memberitahuku? Kenapa dia mengadopsi anak tanpa persetujuanku? Dan kenapa dia menuduhku berselingkuh saat golongan darah Luna tidak cocok? Itu pertanyaan yang harus kita cari jawabannya, kata Maya, matanya berbinar. Alea, ini petunjuk. Ini adalah kunci dari semuanya. Ini alasan Revan marah besar saat kamu menolak tes DNA. Karena dia sendiri tidak yakin apakah Luna adalah anaknya. Dia takut kalau kamu menganggapnya berbohong. Atau mungkin dia takut kamu akan meninggalkannya karena kebenaran itu. Tapi kenapa dia tidak percaya saja padaku? Tanya Alea, frustrasi. Aku istri yang ia pilih. Karena kecemburuan itu buta. Alea, mungkin Revan berpikir, jika kamu tahu Luna bukan anak kandungmu, kamu akan meninggalkannya. Dan dia tidak mau itu terjadi. Dia terlalu mencintaimu, jawab Maya. Lalu, saat golongan darah Luna tidak cocok, Revan langsung menuduhmu. Ini aneh. Tidak, Maya. Jika ia benar-benar mencintaiku, ia akan percaya padaku, bukan menuduhku. Aku tidak akan pernah meninggalkannya hanya karena Luna bukan anak kandungku. Luna adalah putriku, Maya. Sepenuh hati dan jiwaku, dia putriku. Aku yang merawatnya sejak bayi. Aku yang mengorbankan karierku demi dia. Aku yang rela mati untuknya. Alea berucap, suaranya dipenuhi amarah. Aku tahu. Maya memeluk Alea. Itu sebabnya kamu harus membuktikan semuanya. Bukan untuknya, tapi untuk dirimu dan Luna. Kita harus cari tahu siapa gadis ini. Kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Malam itu, Alea tidak bisa tidur. Pikirannya melayang-layang, membayangkan Revan yang selama ini menyembunyikan rahasia besar darinya. Revan, yang ia kira adalah belahan jiwanya,
ternyata memiliki sisi gelap yang tak pernah ia duga. Revan, yang selalu ia puja, ternyata adalah seorang pengecut yang tidak berani jujur. Alea bangkit dari ranjang, mengambil ponselnya. Ia memotret foto gadis itu dan tulisan tangan di bawahnya. Lalu ia mengirimkannya kepada Maya. "Aku akan membantumu mencari tahu," balas Maya. "Aku kenal seorang detektif swasta. Kita bisa mulai dari sana." Hati Alea bergemuruh, antara takut dan bersemangat. Ia takut akan kebenaran yang akan terungkap, tetapi ia juga bersemangat karena akhirnya, ia memiliki tujuan yang jelas. Bukan lagi sekadar bertahan hidup, tetapi membongkar sebuah kebenaran yang telah merusak hidupnya. Ia tidak akan kembali pada Revan. Tetapi ia akan kembali ke hadapan Revan, dengan kepala tegak, dan melemparkan semua bukti itu di wajahnya. Ia akan membuktikan bahwa ia bukanlah penipu, melainkan korban dari kebohongan dan kecemburuan buta suaminya. Pagi yang dingin menyelimuti kota, tetapi hati Alea terasa panas, membara oleh tekad. Ia sudah tidak lagi menjadi Alea yang rapuh, yang hanya bisa menangis dan meratapi nasib. Ia telah bertransformasi menjadi seorang pejuang, yang siap menggali kebenaran hingga ke akarnya. Ia tahu, di balik wajah tulus Revan, ada sebuah labirin rahasia yang ia sembunyikan rapat-rapat, dan Alea bertekad untuk menjadi pemecah teka-teki itu. Maya, sesuai janjinya, menghubungi seorang detektif swasta. Namanya Pak Heru. Ia adalah mantan polisi yang memiliki reputasi baik dan kemampuan investigasi yang tajam. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil, jauh dari keramaian. Alea membawa album foto itu dan menceritakan semuanya. Dari awal ia bertemu Revan hingga pengusiran yang menyakitkan. "Foto ini adalah satu-satunya petunjuk yang kita punya, Pak," kata Alea, menyerahkan album foto kepada Pak Heru. "Saya ingin Bapak melacak siapa gadis ini. Saya yakin, dia kunci dari semuanya." Pak Heru mengangguk, matanya meneliti setiap detail foto. Wajahnya sangat mirip dengan anak ibu. "Ini bukan kebetulan. Saya tahu, Pak. Saya ingin tahu siapa dia, mengapa Revan menyembunyikan hubungannya dengan dia, dan yang terpenting, apakah Luna benar-benar anak mereka?" Pak Heru mengangguk lagi. "Biarkan saya bekerja. Ini akan memakan waktu. Saya akan mengabari ibu secepatnya." Hari-hari berikutnya terasa seperti penantian yang tiada akhir. Alea terus mengerjakan proyek-proyek desain grafisnya, sementara Maya dengan setia merawat Luna. Namun, pikiran Alea terus melayang-layang, membayangkan Revan yang selama ini hidup dalam kebohongan. Ia mencoba menelepon Revan, bukan untuk kembali, melainkan untuk mengetahui apa yang Revan rasakan. Apakah ia menyesal, atau apakah ia hanya membuang Alea dan Luna begitu saja? Namun, Revan tidak pernah mengangkat teleponnya. Setiap kali Alea menelepon, hanya operator yang menjawab, "Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif." Seolah Revan sengaja memutus semua jembatan yang menghubungkan mereka. 1 minggu berlalu. Kemudian 2 minggu. Tepat di minggu ketiga, Pak Heru menghubungi Alea dan Maya. Suaranya di telepon terdengar serius. "Saya sudah menemukan beberapa informasi. Kita harus bertemu." Mereka kembali bertemu di kafe yang sama. Pak Heru membawa sebuah map berisi dokumen dan foto-foto. Ia membuka map itu, dan menunjuk sebuah foto gadis yang sama di album milik Alea. Nama gadis ini Clara Ayu Lestari. Dia adalah mantan kekasih Revan saat mereka kuliah. Hubungan mereka cukup serius, bahkan Revan berencana untuk melamarnya. Tetapi, suatu hari, Revan mendadak memutuskan hubungan mereka. Revan pergi tanpa alasan yang jelas, meninggalkan Clara yang terpukul, jelas Pak Heru. Hati Alea berdesir. Ia tak pernah tahu sisi masa lalu Revan yang ini. Revan hanya pernah bercerita singkat bahwa ia punya mantan kekasih, tetapi ia tak pernah menyebutkan namanya atau betapa seriusnya hubungan mereka. "Tapi, kenapa Revan meninggalkan Clara?" tanya Alea, penasaran. Pak Heru menghela napas. Itu yang masih menjadi misteri. Tetapi, yang lebih mengejutkan, sekitar 4 bulan setelah Revan pergi,
Clara meninggal dalam sebuah kecelakaan mobil. Alea terkejut. Ia menutup mulutnya dengan tangan, tak sanggup berkata-kata. Maya juga sama terkejutnya. Kecelakaan itu terjadi saat Clara sedang hamil, lanjut Pak Heru. Seketika, seluruh kepingan teka-teki itu bersatu. Alea menatap Maya, matanya membulat. Maya mengerti. Tunggu, Pak. Bapak bilang Clara hamil saat kecelakaan? Tanya Alea, memastikan. Betul. Dan menurut rekam medis yang saya dapatkan dari rumah sakit tempat Clara meninggal, bayi yang ia kandung berhasil diselamatkan, jawab Pak Heru. Jantung Alea berdegup kencang. Ia sangat tahu, siapa bayi itu. Bayi itu adalah seorang perempuan. Dan nama yang tertera di surat adopsi adalah Revan Pranata, ucap Pak Heru, menatap Alea. Alea terdiam, lidahnya keluh. Ternyata dugaannya benar. Luna adalah anak kandung Revan dan Clara. Revan tidak pernah memberitahunya karena takut. Revan tidak jujur sejak awal. Tapi, Pak, kenapa Revan tidak pernah memberitahu Alea? Kenapa dia menuduh Alea berselingkuh? Tanya Maya, tak habis pikir. Pak Heru mengangkat bahu. Menurut beberapa sumber, setelah Clara meninggal, Revan merasa sangat bersalah. Ia sangat mencintai Clara, tetapi ia harus meninggalkannya karena suatu hal yang ia rahasiakan. Jadi, saat ia tahu Clara hamil dan bayinya selamat, ia memutuskan untuk merawatnya. Ia merahasiakan ini karena ia ingin memulai hidup baru dengan Alea. Ia tidak ingin masa lalunya merusak kebahagiaan mereka. Namun, ia tidak pernah benar-benar bisa melupakan Clara. Ia selalu merasa bersalah. Dan saat golongan darah Luna tidak cocok, Revan langsung panik. Ia mengira Alea tahu tentang Luna dan Clara. Ia mengira Alea tidak setia. Padahal, ia sendiri yang menyembunyikan kebenaran, lanjut Maya. Kurang lebih seperti itu, jawab Pak Heru. Alea menunduk, air matanya jatuh membasahi dokumen di depannya. Ia merasa bodoh. Ia merasa hancur. Bukan karena Luna bukan anak kandungnya, tetapi karena kebohongan besar yang Revan sembunyikan. Revan mengira ia akan meninggalkan Revan jika tahu Luna bukan anaknya. Padahal yang sebenarnya, Alea mencintai Luna sepenuh hati. Yang membuat Alea sakit hati adalah kebohongan Revan, bukan kebenaran tentang Luna. Ada satu hal lagi, Bu Alea, kata Pak Heru, mengeluarkan sebuah foto dari mapnya. Saya menemukan foto ini. Foto saat Clara masih hidup. Dia sedang memegang sebuah buku. Dan di buku itu, tertulis namanya dan nama adiknya. Nama adiknya, Arka Wiratama. Alea terkesiap. Nama itu tidak asing. Ia menatap Pak Heru dengan tatapan tak percaya. Apakah itu, dokter yang merawat Luna? Bisik Alea. Pak Heru mengangguk. Saya yakin begitu. Saya sudah cek, nama ayah dan ibu mereka sama. Clara adalah kakak kandung dari dokter Arka Wiratama. Dunia Alea serasa berputar. Benang-benang takdir yang kusut kini terurai. Dokter Arka Wiratama, dokter yang merawat Luna, ternyata adalah paman kandung Luna. Ia tidak tahu mengapa, tetapi firasat Alea mengatakan bahwa pertemuan mereka bukan sebuah kebetulan. Ini adalah takdir. Alea mengambil foto itu, matanya berkaca-kaca. Hatinya yang tadi hancur, kini dipenuhi dengan kelegaan. Ternyata, ia tidak sendirian. Luna tidak sendirian. Mereka punya keluarga. Mereka punya paman, yang selama ini dengan tulus merawat Luna. Terima kasih, Pak Heru, ucap Alea, suaranya tercekat. Terima kasih banyak. Bapak sudah membantu saya menemukan kebenaran yang saya cari. Sama-sama, Bu. Saya hanya menjalankan tugas. Apa yang akan Ibu lakukan sekarang? Alea menatap Maya, lalu tersenyum tipis. Saya akan melanjutkan perjuangan saya. Saya akan membuktikan semuanya. Bukan untuk Revan, tapi untuk Luna. Dan untuk diri saya sendiri. Alea tahu, ia harus kembali ke hadapan Revan.
Ia akan melemparkan semua bukti ini ke wajahnya, dan ia akan menunjukkan bahwa kebenaran selalu menemukan jalannya. Ia tidak akan sudi kembali. Ia tidak akan pernah kembali. Ia akan memulai hidup baru dengan Luna dan Maya. Dan ia tidak tahu, takdir juga sudah menyiapkan kejutan lain untuknya. Takdir telah mempertemukannya dengan Arka, bukan lagi sebagai dokter, tetapi sebagai paman dari putri kecilnya dan calon belahan jiwa barunya. Di sisi lain kota, Revan hidup dalam sangkar emasnya, tetapi jiwanya terasa hampa. Rumah yang dulu hangat kini terasa dingin dan sunyi. Dinding-dindingnya seolah berbisik, mengingatkan ia pada tawa Luna dan senyum Alea. Setiap pagi ia bangun, dan yang ia temukan hanyalah sepi yang menusuk. Ia merindukan pelukan hangat Alea, ia merindukan aroma masakan Alea, dan ia merindukan celoteh Luna yang selalu berhasil membuat harinya cerah. Revan terus berusaha menelepon Alea, tetapi nomornya sudah tidak aktif. Ia mencoba menghubungi Maya, sahabat Alea, tetapi nomornya juga tidak bisa dihubungi. Revan merasa dunianya seolah ditelan bumi. Penyesalan itu datang menghantamnya seperti ombak besar, menenggelamkan semua amarah dan ego yang dulu ia miliki. Setiap malam, ia memandangi foto pernikahan mereka. Di foto itu, Alea tersenyum bahagia, matanya memancarkan cinta yang tulus. Revan merutuki kebodohannya. Ia telah mengusir wanita yang begitu mencintainya, hanya karena kecemburuan buta. Ia telah menghancurkan kebahagiaan yang susah payah mereka bangun. Revan mencoba fokus pada pekerjaannya, tetapi pikirannya terus melayang. Ia sering salah dalam menghitung, salah dalam membuat desain, dan salah dalam mengambil keputusan. Rekan kerjanya mulai menyadari ada yang tidak beres dengan Revan. Namun, Revan hanya bisa menutup diri, membiarkan dirinya tenggelam dalam penyesalan yang mendalam. Suatu siang, saat Revan duduk di ruang kerjanya, ia menemukan sebuah kotak kecil di laci mejanya. Kotak itu berisi sebuah liontin perak, liontin yang dulu ia berikan kepada Clara. Revan memegang liontin itu, kenangan masa lalu berputar di kepalanya. Clara, cinta pertamanya. Mereka bertemu saat kuliah, dan jatuh cinta. Mereka merajut mimpi bersama, hingga tiba-tiba, Revan harus mengakhiri hubungan mereka. Ia tidak bisa menceritakan alasannya. Ia terikat janji untuk menjaga rahasia itu, rahasia yang membuatnya harus meninggalkan Clara. Revan terpaksa menikahi seorang wanita yang dipilihkan ayahnya, seorang wanita dari keluarga yang memiliki pengaruh kuat dalam bisnis. Revan menolak, tetapi ayahnya mengancam akan menghancurkan karirnya dan bisnis keluarganya jika ia tidak menuruti. Dengan berat hati, Revan meninggalkan Clara. Ia tidak pernah tahu bahwa saat itu, Clara sudah hamil. Setelah menikahi wanita pilihan ayahnya, Revan hidup dalam kebohongan. Pernikahannya tidak bahagia. Ia selalu membandingkan istrinya dengan Clara, dan ia tidak bisa melupakan cinta pertamanya. Hingga suatu hari, istrinya selingkuh, dan mereka bercerai. Setelah perceraiannya, Revan bertemu Alea. Alea adalah embun pagi yang menyejukkan hatinya. Alea adalah wanita yang tulus dan jujur. Revan jatuh cinta padanya. Ia berpikir, ia bisa memulai hidup baru dengan Alea, melupakan semua masa lalunya. Hingga suatu hari, sebuah paket tiba di kantornya. Paket itu berisi foto-foto Clara dan sebuah surat. Surat itu mengatakan bahwa Clara telah meninggal dalam kecelakaan, tetapi bayinya selamat. Surat itu juga mengatakan bahwa bayi itu adalah anak Revan, dan meminta Revan untuk merawatnya. Revan terkejut. Hatinya hancur. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia menyembunyikan Luna dari Alea, takut Alea akan meninggalkannya jika ia tahu Luna bukan anak kandungnya. Revan mengira ia bisa menyayangi Luna seperti anaknya sendiri, dan merahasiakan semuanya. Namun, kebenaran itu akhirnya terungkap. Saat dokter mengatakan bahwa golongan darah Luna adalah O, semua ketakutan Revan meledak. Ia berpikir, Alea tahu tentang Luna dan Clara. Ia berpikir, Alea sengaja menutupi semua ini. Dan ia berpikir, Alea berselingkuh, melahirkan anak dari laki-laki lain.
Revan dilanda amarah, cemburu, dan rasa sakit. Ia menyalahkan Alea, padahal ia sendirilah yang memulai kebohongan ini. Revan melempar liontin itu ke meja. Ia memukul meja dengan tangannya. Bodoh! Bodoh! Aku yang bodoh, teriaknya frustrasi. Pintu ruangannya terbuka. Ayahnya masuk, menatap Revan dengan heran. Ada apa denganmu? Sudah berapa hari ini kamu tidak fokus bekerja? Di mana Alea dan Luna? Revan tidak menjawab. Ia hanya menunduk. Air matanya jatuh membasahi dokumen di depannya. Aku bertanya padamu, Revan, bentak ayahnya. Aku sudah mengusir mereka. Yah, aku mengusir Alea. Aku menuduhnya berselingkuh. Luna bukan anak kandungku. Yah, bisik Revan, suaranya parau. Ayahnya terdiam. Ia duduk di kursi di depan Revan, menghela napas panjang. Revan, kamu tahu, ada satu hal yang tidak pernah ayah ceritakan padamu. Ayah tahu tentang Clara. Ayah tahu tentang Luna. Revan mengangkat wajahnya, menatap ayahnya tak percaya. Ayah tahu. Iya, ayah tahu. Ayah yang menemukan bayi itu, dan ayah yang meminta surat itu dikirimkan padamu. Ayah ingin kamu merawat anak itu, karena dia adalah darah dagingmu. Dan ayah tidak ingin kamu melupakan Clara, ucap ayahnya. Revan terdiam. Ia tidak percaya. Ayahnya, yang selama ini ia kira tidak peduli, ternyata menyimpan rahasia ini. Tapi, kenapa ayah tidak memberitahu Alea? Kenapa ayah membiarkan aku hidup dalam kebohongan? Karena ayah ingin melihat kamu bahagia. Ayah melihat kamu sangat mencintai Alea. Dan ayah tidak ingin kebohongan ini merusak hubungan kalian. Tapi ternyata, kebohongan itu tetap merusak. Ayah minta maaf, kata ayahnya. Revan menggeleng, air matanya tumpah. Ini bukan salah ayah. Ini salahku. Aku yang bodoh. Aku yang tidak percaya pada Alea. Aku terlalu pengecut untuk mengatakan yang sebenarnya. Dan sekarang, aku sudah kehilangan segalanya. Revan merasa hancur. Ia telah kehilangan dua wanita yang sangat ia cintai, Clara dan Alea. Ia tidak bisa menyelamatkan Clara, dan ia telah menghancurkan kebahagiaan dengan Alea. Ia merasa, ia tidak pantas untuk siapapun. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Nama yang tertera di layar membuatnya terkejut. Maya. Revan menekan tombol jawab, suaranya bergetar. Halo, Maya, ada apa? Aku hanya ingin memberitahumu, Revan. Alea sudah tahu semuanya, jawab Maya, suaranya dingin. Alea sudah tahu tentang Clara. Alea sudah tahu tentang Luna. Dan Alea sudah tahu bahwa kamu yang menyembunyikan kebenaran. Sekarang, kamu mau apa? Kamu masih mau tes DNA? Revan terdiam, tak mampu berkata-kata. Ia ingin menjelaskan, ia ingin meminta maaf. Tetapi, ia tahu, semua itu sudah terlambat. Alea sudah mengetahui segalanya. Dan ia tidak tahu, apakah ia masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Ia hanya bisa pasrah, dan berharap, suatu hari nanti, Alea mau memaafkannya. Tetapi ia tahu, kebahagiaannya bersama Alea telah berakhir, dan semua itu adalah kesalahannya sendiri. Revan hanya bisa hidup dengan penyesalan, dan merenungi kebodohannya yang telah membuang dua berlian yang paling berharga dalam hidupnya. Malam itu, Revan hanya bisa terdiam setelah telepon dari Maya. Suara Maya yang dingin dan tegas menembus langsung ke relung hatinya. Revan tahu, tidak ada lagi jalan untuk kembali. Alea sudah mengetahui semuanya. Ayahnya juga. Semua rahasia yang ia sembunyikan selama ini, yang ia yakini akan melindungi dirinya dan kebahagiaan mereka, ternyata terungkap dengan sendirinya. Ia merasa seperti pecundang, seorang pengecut yang lari dari kenyataan. Ia berjalan ke arah kamar Luna, kamar yang kini terasa seperti makam bagi kebahagiaan mereka. Mainan-mainan Luna masih berserakan, boneka beruang besar yang dulu ia belikan masih duduk manis di sudut ranjang.
Revan menyentuh mainan itu, air matanya tumpah. Ia merasa, ia tidak pantas menyentuh apapun yang berhubungan dengan Luna. Ia sudah meragukan putrinya sendiri, anak yang ia adopsi karena rasa bersalah, anak yang ia cintai. Revan berlutut di lantai, bahunya terguncang oleh isak tangis yang tertahan. Sementara itu, di rumah Maya, Alea merasa hatinya campur aduk. Ada rasa sakit, marah, dan kelegaan. Sakit karena dibohongi, marah karena tuduhan tak berdasar Revan, tetapi lega karena ia akhirnya tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia memandangi foto Clara, wanita yang wajahnya begitu mirip dengan Luna, dan ia merasakan simpati yang dalam. Clara, wanita yang malang, yang cintanya tak sampai, yang anaknya harus tumbuh tanpa ibu. Alea memutuskan untuk tidak menunda lagi. Ia harus mengumpulkan semua bukti, tidak hanya untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah, tetapi juga untuk Luna. Luna berhak tahu siapa ibu kandungnya. Maya, besok kita harus ke rumah sakit tempat Clara meninggal, kata Alea, dengan suara yang dipenuhi tekad. Kita harus mendapatkan rekam medisnya. Aku ingin tahu lebih banyak tentang dia, dan aku ingin memastikan bahwa Luna adalah anaknya. Maya mengangguk. Aku akan membantumu, Alea. Aku akan menghubungi beberapa kenalanku di sana. Kita bisa mendapatkan rekam medisnya. Keesokan paginya, mereka berdua pergi ke rumah sakit. Dengan bantuan kenalan Maya, mereka berhasil mendapatkan salinan rekam medis Clara. Alea duduk di mobil, membuka map itu dengan tangan gemetar. Ia membaca setiap kata, setiap kalimat, mencoba memahami semuanya. Tangan Alea berhenti di bagian diagnosis. Di sana, tertulis jelas, kelainan darah langka herediter, jenis anemia Fanconi. Alea terkesiap. Anemia Fanconi. Itu adalah penyakit yang sama dengan yang diderita Luna. Jantung Alea berdegup kencang. Firasatnya benar. Luna mewarisi penyakit itu dari Clara. Alea terus membaca. Di bagian terakhir, ada catatan yang ditulis oleh dokter yang merawat Clara saat ia meninggal. Catatan itu menjelaskan bahwa Clara meninggal setelah melahirkan. Catatan itu juga menjelaskan bahwa bayi yang ia lahirkan selamat. Dan yang membuat Alea benar-benar terkejut, di bagian ayah biologis, tertulis nama Revan Pranata. Alea menoleh ke arah Maya, air matanya tumpah. Maya, dugaanku benar. Luna adalah anak kandung Revan dan Clara. Maya memeluk Alea erat-erat. Kamu sudah tahu, Alea. Aku tahu itu menyakitkan. Tidak, Maya. Alea menggeleng. Ini tidak menyakitkan. Yang menyakitkan adalah kebohongan Revan. Dia menuduhku berselingkuh, dia mengusirku, padahal ia sendiri yang memulai semua ini. Dia menyembunyikan Luna dariku. Dan dia menyembunyikan penyakit Luna dariku. Dia bahkan tidak tahu bahwa Luna mewarisi penyakitnya dari ibunya. Dia pengecut. Alea menarik napas dalam, berusaha menenangkan diri. Ia terus membaca rekam medis itu, dan ia menemukan sesuatu yang lain. Ada catatan tambahan yang ditulis di bagian bawah, yang menjelaskan bahwa Clara meninggal saat ia melahirkan, dan pihak keluarga menyerahkan bayi itu untuk diadopsi. Alea terdiam, otaknya kembali bekerja keras. Revan adalah ayah kandung Luna. Lalu, kenapa Revan mengadopsi Luna? Bukankah seharusnya ia yang menjadi wali sah Luna? Alea teringat kembali pada percakapan dengan Pak Heru, tentang Revan yang mendadak meninggalkan Clara karena suatu rahasia. Ia juga teringat dengan percakapan dengan ayah Revan. Revan tidak bisa menikahi Clara karena ayahnya. Mungkinkah ayahnya juga yang menghalangi Revan untuk menjadi wali sah Luna? Alea menutup map itu. Ia tahu, ia tidak bisa lagi diam. Ia harus kembali ke hadapan Revan. Ia akan melemparkan semua bukti ini, dan ia akan menuntut jawaban atas semua kebohongan ini. Maya, kita harus kembali ke rumah Revan. Aku harus melakukan tes DNA. Maya menatap Alea tak mengerti. Alea, bukankah kamu bilang kamu tidak mau tes DNA? Aku tahu. Tapi aku harus melakukannya.
Aku tidak mau ada keraguan sedikit pun. Aku akan membuktikan bahwa Luna adalah anak kandung Revan dan Clara. Dan aku juga akan membuktikan bahwa aku tidak berselingkuh. Setelah itu, aku akan mengurus semuanya, ucap Alea. Mengurus apa? Tanya Maya. Aku akan mengurus hak asuh Luna. Revan tidak pantas menjadi wali Luna. Dia sudah menelantarkannya, jawab Alea. Alea, jangan terburu-buru. Pikirkan lagi. Maya mencoba menenangkan Alea. Jika kamu mengambil hak asuh Luna, itu artinya kamu akan berpisah dengan Revan selamanya. Memangnya ada pilihan lain? Tanya Alea dengan senyum pahit. Revan sudah membuang kami. Dia tidak lagi pantas menjadi suamiku. Dan Luna tidak pantas memiliki ayah seperti dia. Alea tahu, keputusannya sudah bulat. Ia tidak akan kembali ke pelukan Revan. Ia akan membangun hidup baru. Ia akan menjadi ibu sekaligus ayah bagi Luna. Ia akan membuktikan bahwa ia bisa. Sore itu, Alea menghubungi Dr. Arka. Ia tidak memberitahu Arka tentang hubungannya dengan Clara. Ia hanya mengatakan bahwa ia ingin meminta bantuannya untuk tes DNA. Arka setuju. Ia akan melakukan tes DNA di kliniknya, dan ia akan merahasiakannya dari siapapun. Alea membawa Luna ke klinik. Arka tersenyum hangat saat melihat mereka. Luna, yang sudah mengenalnya, langsung memeluk Arka. Arka membalas pelukan Luna. Luna, ada pamanmu di sini, bisik Alea pada Luna. Luna menatap Arka, lalu tersenyum manis. Arka terkejut mendengar kata-kata Alea. Ia menatap Alea dengan penuh tanya. Alea hanya tersenyum tipis. Aku akan jelaskan nanti, Dok, bisik Alea. Mereka mengambil sampel darah Luna, Alea, dan Revan. Revan datang ke klinik setelah Alea memintanya. Wajahnya terlihat kusut. Ia tidak bisa menutupi kesedihan dan penyesalan di matanya. Ia ingin bicara, ia ingin meminta maaf, tetapi Alea mengacuhkannya. Alea tahu, ini adalah langkah terakhirnya. Setelah hasil tes DNA keluar, ia akan menghadapi Revan. Ia akan melemparkan semua bukti itu ke wajahnya, dan ia akan mengucapkan kata-kata perpisahan yang terakhir kalinya. Ia sudah terlalu lelah untuk bertahan. Ia sudah terlalu lelah untuk berjuang sendirian. Ia akan memulai hidup baru, tanpa Revan. Dan ia yakin, ia akan bahagia. Karena ia sudah tidak punya beban, tidak ada lagi kebohongan yang harus ia sembunyikan. Dan ia yakin, ia bisa mengukir kebahagiaan baru dengan orang-orang yang tulus mencintainya. 2 hari berlalu dalam keheningan yang menyesakkan. Alea menghabiskan waktu dengan Luna, bermain, membaca buku, dan mencoba melupakan sejenak kegelisahan yang menggerogoti hatinya. Maya sesekali melirik Alea, tahu bahwa di balik senyum yang dipaksakan, ada badai yang siap meletus. Hari yang dinantikan, sekaligus dihindari, akhirnya tiba. Ponsel Alea bergetar, menampilkan nama Dr. Arka. Jantungnya berdebar kencang. Ia menghela napas, bersiap menerima hasilnya. Halo, Dok, sapa Alea, suaranya terdengar serak. Halo, Alea. Hasil tes DNA sudah keluar. Kamu bisa datang ke klinikku sekarang. Jawab Arka, suaranya terdengar tenang, tetapi Alea bisa merasakan nada serius di baliknya. Baik, Dok. Saya akan ke sana, jawab Alea singkat. Setelah menutup telepon, Alea menatap Maya. Sudah keluar. Hasilnya sudah keluar. Maya mengangguk, memeluk Alea. Apapun hasilnya, aku di sini untukmu. Alea mengantar Luna ke kamar, membisikkan bahwa ia akan pergi sebentar dan akan segera kembali. Luna yang mengerti hanya tersenyum, lalu kembali bermain dengan boneka beruangnya. Alea mencium kening Luna, mencium anak yang selama ini ia rawat dengan sepenuh hati, anak yang ia cintai lebih dari apapun. Ia tahu, di dalam hatinya, Luna adalah putrinya, tak peduli apapun hasil tes DNA itu. Alea tiba di klinik, dan Dr. Arka menyambutnya di ruangannya. Ruangan itu terasa hening, hanya ada suara detak jam dinding yang berdetak pelan, menambah ketegangan.
Arka meletakkan 2 amplop coklat di atas mejanya. Ini hasil tes DNA Luna. Dan ini hasil tes DNA kamu, ucap Arka, menatap Alea. Alea mengambil kedua amplop itu, tangannya gemetar. Ia membuka amplop pertama, yang bertuliskan nama Luna dan Revan. Jantungnya berdebar kencang, matanya menelusuri setiap baris kalimat di dalamnya. Berdasarkan perbandingan sampel DNA, probabilitas Revan Pranata sebagai ayah biologis Luna adalah 99,9%. Alea menghela napas panjang, bercampur antara lega dan amarah. Lega karena dugaannya benar, Revan adalah ayah kandung Luna. Marah karena Revan menuduhnya tanpa bukti, padahal ia sendiri yang berbohong. Dan yang ini, kata Arka, menunjuk amplop kedua. Ini hasil tes DNA kamu. Alea mengambil amplop itu, membukanya perlahan. Halaman pertama adalah hasil tes DNA-nya dengan Luna. Probabilitas Alea sebagai ibu biologis Luna adalah 0%. Alea tidak terkejut. Ia sudah tahu. Ia membaca halaman selanjutnya, yang berisi tes DNA-nya dengan Clara, yang sampelnya ia dapatkan dari rumah sakit tempat Clara meninggal. Alea terkesiap saat membaca hasilnya. Probabilitas Alea dan Clara memiliki hubungan kekerabatan adalah 95%. Alea dan Clara adalah sepupu. Alea terdiam. Ia menatap Arka dengan mata membulat. Kami sepupu. Arka mengangguk. Iya, kami adalah kakak beradik, dan ayah kami adalah kakak dari ayahmu. Dulu, ayahmu pernah bercerita bahwa ia memiliki adik yang melarikan diri dari rumah karena tidak setuju dengan perjodohan yang ia alami. Dan ayahmu melacak keberadaannya, dan menemukan bahwa dia sudah menikah dan memiliki anak, yaitu dirimu. Alea terdiam. Ia tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Ia memiliki keluarga yang tidak pernah ia kenal. Ia memiliki sepupu yang meninggal. Dan sepupunya itu adalah ibu dari putrinya. Dan ia jatuh cinta dengan pria yang sama dengan sepupunya. Dan sekarang, ia memiliki seorang paman, yang ternyata adalah dokter yang merawat putrinya. Jadi, kita keluarga? Tanya Alea, suaranya parau. Arka tersenyum. Iya, kita keluarga. Ia mengambil napas dalam. Alea, aku tidak tahu apa yang harus aku katakan. Aku tidak pernah tahu bahwa kakakku memiliki seorang anak. Dan aku tidak pernah tahu bahwa anak itu dirawat oleh Revan. Aku juga tidak tahu bahwa kamu adalah sepupuku. Aku juga tidak tahu, bisik Alea. Aku hanya tahu bahwa aku mencintai Luna, lebih dari apapun. Dan aku akan merawatnya, sepenuh jiwaku. Aku janji. Aku tahu, kata Arka, matanya dipenuhi rasa haru. Alea, aku akan membantumu. Aku akan merawat Luna. Kita akan temukan pengobatan terbaik untuknya. Dia adalah satu-satunya bagian dari kakakku yang tersisa. Alea mengangguk, air matanya tumpah. Ia merasakan kelegaan yang luar biasa. Ia tidak lagi sendirian. Ia punya keluarga. Ia punya Arka, paman dari Luna, yang bisa membantunya. Tiba-tiba, Alea teringat dengan sebuah dokumen yang diberikan Pak Heru. Dokumen itu berisi surat adopsi Luna yang ditandatangani oleh Revan. Ia juga teringat dengan ucapan Pak Heru tentang Revan yang tidak bisa menjadi wali Luna. Arka, aku butuh bantuanmu. Aku ingin mencari tahu mengapa Revan mengadopsi Luna? Mengapa ia tidak menjadi wali Luna? Bukankah seharusnya ia menjadi wali Luna? Bukankah ia ayah kandungnya? Tanya Alea, dengan nada yang penuh pertanyaan. Arka terdiam. Ia berpikir. Aku akan mencari tahu. Aku akan menghubungi beberapa kenalanku di pengadilan. Mungkin kita bisa mendapatkan informasi lebih lanjut. Alea mengangguk. Ia merasa ada teka-teki lain yang harus ia pecahkan. Ia tahu, kebohongan Revan tidak hanya sebatas Luna. Ada sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang Revan sembunyikan rapat-rapat. Alea meninggalkan klinik dengan 2 amplop di tangannya. Hatinya dipenuhi dengan berbagai macam emosi.
Ia sedih, marah, tetapi juga lega. Ia sudah memiliki bukti yang kuat. Bukti yang akan ia lemparkan ke wajah Revan. Ia tahu, ia tidak akan kembali pada Revan. Hati Alea sudah mati rasa. Kepercayaan Alea sudah hancur berkeping-keping. Ia tidak akan memaafkan Revan. Ia akan memulai hidup baru dengan Luna. Dan ia tidak tahu, takdir juga sudah menyiapkan kejutan lain untuknya. Takdir telah mempertemukannya dengan Arka, bukan lagi sebagai dokter, tetapi sebagai paman dari putrinya. Dan Alea tidak tahu bahwa Arka adalah awal dari kebahagiaan barunya. Dan ia yakin, ia akan menemukan kebahagiaan itu, kebahagiaan yang tulus, tanpa kebohongan. Hati Alea bergemuruh. Ia memandangi 2 amplop di tangannya. Hasil tes DNA Luna yang membuktikan Revan sebagai ayah kandungnya, dan hasil tes DNA Alea yang membuktikan dirinya dan Clara adalah sepupu. Sebuah teka-teki rumit kini terurai, dan Alea memegang semua jawabannya. Ia tidak lagi menjadi Alea yang rapuh dan hancur, melainkan Alea yang penuh tekad dan amarah. Ia tahu, saatnya telah tiba. Saatnya untuk menghadapi Revan, bukan dengan tangisan, tetapi dengan kebenaran yang setajam belati. Malam itu, Alea tidak bisa tidur. Ia duduk di ruang tamu yang temaram, membolak-balik dokumen-dokumen itu. Rekam medis Clara, surat adopsi Luna, dan sekarang hasil tes DNA. Semua bukti ini membentuk satu narasi utuh. Narasi tentang kebohongan, pengkhianatan, dan kecemburuan buta. Alea tidak tahu harus merasa apa. Ia tidak lagi mencintai Revan. Hatinya telah membeku. Yang ia rasakan hanyalah keinginan untuk membalas, untuk menunjukkan pada Revan bahwa ia tidak bisa seenaknya mengusir dan menuduhnya tanpa konsekuensi. Pagi menjelang, dan Alea sudah membuat keputusannya. Ia akan kembali ke rumah Revan, bukan untuk meminta maaf atau kembali, melainkan untuk melemparkan semua bukti ini ke wajahnya. Maya yang melihat Alea begitu tegar dan penuh tekad, hanya bisa mendukung. "Alea, apa kamu yakin?" tanya Maya, saat Alea bersiap-siap. "Aku akan menemanimu." "Aku yakin, Maya. Aku harus melakukannya sendiri. Ini adalah urusanku dengan dia. Aku sudah terlalu lama menjadi korban. Sekarang saatnya aku menjadi penguasa kebenaran," jawab Alea, dengan senyum tipis yang penuh makna. "Revan mungkin akan memohon. Dia akan memohon maaf," kata Maya, khawatir. Alea tertawa pahit. "Biarkan saja dia memohon. Kata maafnya sudah tidak ada artinya lagi bagiku. Aku akan katakan padanya bahwa aku tidak sudi kembali." Sebelum pergi, Alea mencium kening Luna yang masih terlelap. "Mama pergi sebentar, sayang. Mama akan kembali membawa keadilan untuk kita." Dengan langkah mantap, Alea berjalan keluar dari rumah Maya. Ia tidak lagi merasa takut. Ia merasa kuat. Ia merasa, ia tidak hanya membawa beban, tetapi juga kebenaran yang akan ia bawa ke hadapan Revan. Alea tiba di depan rumah Revan, rumah yang dulu ia sebut surga. Pintu gerbangnya masih sama. Halamannya masih dipenuhi bunga mawar dan melati yang ia tanam bersama Revan. Semuanya terlihat sama, tetapi Alea tahu, semuanya sudah berubah. Ia menarik napas dalam, menekan bel pintu. Tak lama kemudian, pintu terbuka, dan Revan muncul. Wajahnya terlihat kusut, matanya sembab, dan ia terlihat sangat kacau. Revan terkejut melihat Alea. Ia tidak menyangka Alea akan kembali. "Alea? Kamu kembali?" tanya Revan, suaranya parau. "Aku tidak kembali, Revan," jawab Alea, suaranya datar. "Aku hanya datang untuk mengakhiri semuanya." "Alea, aku..." "Diam," bentak Alea. "Aku datang ke sini bukan untuk mendengar kata-kata maafmu. Aku datang ke sini untuk menunjukkan padamu bahwa kamu salah. Aku datang untuk membuktikan bahwa kamu adalah seorang pembohong." Revan terdiam, tak mampu berkata-kata. Ia hanya bisa menatap Alea dengan tatapan penuh penyesalan. Alea melangkah masuk, ia berjalan ke ruang tamu, dan duduk di sofa yang dulu sering ia duduki bersama Revan.
Revan mengikutinya dan duduk di hadapannya. Alea meletakkan sebuah map di atas meja, lalu mengambil sebuah amplop dari tasnya. Ia mengambil isi amplop itu, lalu melemparkannya ke wajah Revan. Sebuah foto terjatuh di pangkuan Revan. Foto Clara dan Revan. "Apa ini?" tanya Revan, suaranya bergetar. "Itu Clara, mantan kekasihmu. Gadis yang kau tinggalkan karena kau takut padaku. Gadis yang meninggal saat hamil. Gadis yang ternyata adalah sepupuku," jawab Alea, dengan suara yang dipenuhi amarah. "Dan itu, Revan, adalah bukti bahwa Luna adalah anak kandungmu, bukan anakku. Dan kamu menuduhku berselingkuh." Revan terdiam, tak mampu berkata-kata. Ia menatap Alea, matanya dipenuhi air mata. "Alea, aku bisa jelaskan." "Tidak ada yang perlu dijelaskan, Revan," bentak Alea. "Kamu mengadopsi anakmu sendiri tanpa sepengetahuanku. Kamu menyembunyikan penyakitnya dariku. Kamu menuduhku tanpa bukti, dan kamu mengusirku dari rumah ini, rumah yang dulu kau sebut surga. Padahal, surga itu hanya palsu, Revan. Surga itu dibangun di atas kebohongan. Aku melakukan semua ini karena aku mencintaimu, Alea," teriak Revan. "Aku tidak ingin kehilanganmu. Aku tidak ingin kamu tahu bahwa Luna bukan anak kandungmu, karena aku takut kamu akan meninggalkanku. Aku takut kamu akan pergi." Alea tertawa pahit. "Kamu pikir itu cinta? Cinta itu buta, Revan. Cinta itu tidak pernah lari dari kenyataan. Kamu tidak mencintaiku, Revan. Kamu hanya mencintai dirimu sendiri. Kamu takut kebahagiaanmu hancur, jadi kamu menyembunyikan semuanya. Kamu pikir, jika kamu berbohong, semuanya akan baik-baik saja." Revan menunduk, air matanya tumpah. "Maafkan aku, Alea. Aku sungguh menyesal." "Penyesalanmu sudah tidak ada artinya bagiku, Revan," kata Alea, dengan suara dingin. "Aku datang ke sini bukan untuk mendengar kata maafmu. Aku datang ke sini untuk memberitahumu bahwa aku tidak sudi kembali. Aku datang ke sini untuk mengakhiri semuanya." Alea bangkit dari sofa. Ia berjalan menuju pintu, meninggalkan Revan yang terdiam, hancur, dan penuh penyesalan. Ia tahu, ia sudah memenangkan pertarungan ini. Ia sudah menunjukkan kebenaran. Ia sudah membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Sebelum keluar, Alea menoleh ke arah Revan. "Aku sudah menemukan keluargaku, Revan. Aku sudah menemukan Paman Luna, dan aku sudah tahu, aku tidak sendirian. Luna tidak sendirian. Kami akan bahagia. Dan kamu, Revan, kamu akan hidup dengan penyesalan selamanya." Pintu tertutup. Alea berjalan keluar dari rumah Revan. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia tahu, ia telah meninggalkan masa lalunya, dan ia akan memulai hidup baru, tanpa Revan. Ia akan mengukir kebahagiaan baru, yang tidak dibangun di atas kebohongan. Dan ia yakin, ia akan menemukan kebahagiaan itu. Ia akan menemukan kebahagiaan sejati. Detik-detik di mana Alea menekan bel pintu rumah itu terasa bagai dentuman genderang perang yang menggema di telinganya. Rumah yang pernah menjadi singgasananya, tempat ia menambatkan hati dan segala mimpinya, kini berdiri angkuh, hampa, dan penuh dengan kepalsuan. Alea menatap pintu itu, hatinya dipenuhi tekad sekeras baja. Ia tidak datang untuk berdamai, ia datang untuk membongkar kebenaran. Pintu terbuka, dan Revan muncul, wajahnya kusut masai, matanya sembab, seolah ia baru saja melewati badai yang mengerikan. "Alea?" panggil Revan, suaranya parau, dipenuhi kerinduan yang mendalam. Matanya memancarkan secercah harapan. Ia mengira Alea datang untuk kembali, untuk mengakhiri kesalahpahaman yang menggerogoti mereka. Namun, Alea tidak tersenyum. Senyum manisnya yang dulu selalu menyambut Revan kini digantikan oleh garis bibir yang lurus dan tegas. "Aku tidak kembali, Revan," ucapnya, suaranya sedingin es. "Aku datang untuk mengakhiri semuanya."
Kata-kata itu bagai anak panah yang menusuk jantung Revan. Harapannya luruh seketika. Ia hanya bisa menatap Alea dengan tatapan kosong, pasrah. Alea melangkah masuk, melewati Revan yang mematung di ambang pintu. Ruang tamu itu, dengan semua kenangan indahnya, terasa bagai arena pertarungan. Alea duduk di sofa yang dulu sering ia duduki, dan Revan duduk di hadapannya, tak berani menatap mata Alea. "Aku tahu kamu tidak datang untuk kembali," bisik Revan, suaranya nyaris tak terdengar. "Aku tahu aku sudah melakukan kesalahan besar. Aku pantas untuk kamu benci." "Benci? Aku bahkan sudah tidak punya energi untuk membencimu, Revan. Aku hanya merasa iba. Iba karena kamu hidup dalam kebohongan yang kamu ciptakan sendiri. Dan kamu membiarkan kebohongan itu menghancurkan kebahagiaan kita," jawab Alea. Alea meletakkan sebuah map di atas meja, map yang berisi semua bukti yang ia kumpulkan. Revan menatap map itu, keningnya berkerut, ia tidak tahu apa isinya. "Aku tidak tahu apa yang ada di kepalamu saat kamu menuduhku berselingkuh, Revan," ucap Alea. "Kamu menuduhku, mengusirku, dan membiarkan aku dan Luna berjuang sendiri. Kamu buta karena kecemburuan. Kamu tidak melihat fakta bahwa ada hal lain yang menjadi penyebab dari semua ini. Dan itu adalah kebohonganmu." Revan mengangkat wajahnya, menatap Alea dengan tatapan memohon. "Alea, aku bisa jelaskan." "Tidak perlu," potong Alea. Ia mengambil sebuah amplop dari tasnya, amplop yang berisi hasil tes DNA Luna. "Kamu ingin bukti, kan? Kamu menuntut tes DNA, kan? Sekarang, aku berikan buktinya." Alea melemparkan amplop itu ke wajah Revan. Amplop itu jatuh di pangkuannya. Revan membuka amplop itu, tangannya gemetar. Ia membaca isinya, matanya melebar, air matanya tumpah. Berdasarkan perbandingan sampel DNA, probabilitas Revan Pranata sebagai ayah biologis Luna adalah 99,9%. Revan menatap Alea, matanya dipenuhi air mata. "Luna, Luna anakku. Aku tahu. Aku tahu dia anakku. Aku tidak pernah meragukannya." "Omong kosong. Jika kamu tidak pernah meragukannya, kenapa kamu menuduhku? Kenapa kamu mengusirku? Kenapa kamu butuh tes DNA?" bentak Alea. Revan menunduk. Aku panik. Golongan darahnya tidak cocok. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku hanya berpikir, mungkin kamu tahu tentang Clara, dan kamu selingkuh. Aku buta, Alea. Aku sungguh menyesal." "Kamu menyesal? Penyesalanmu sudah terlambat, Revan. Aku sudah tahu semuanya. Aku tahu tentang Clara. Aku tahu tentang dirimu dan Clara. Dan aku tahu bahwa Luna adalah anakmu dan Clara. Kamu tidak perlu menyembunyikannya lagi dariku," ucap Alea, suaranya bergetar. Revan terkejut. Ia menatap Alea tak percaya. Bagaimana kamu bisa tahu?" Alea mengambil sebuah amplop lain dan melemparkannya ke wajah Revan. Amplop itu berisi hasil tes DNA Alea dan Clara. "Kami sepupu, Revan. Aku sepupu Clara. Dan kamu menyembunyikan Luna dariku. Kamu membiarkan aku hidup dalam kebohongan, dan kamu menuduhku. Apa kamu pikir aku akan memaafkanmu?" Revan menunduk. Ia tidak bisa lagi membela diri. Semua kebohongan yang ia sembunyikan selama ini, kini terungkap satu persatu. Ia tidak bisa lagi bersembunyi. "Alea, aku minta maaf," bisik Revan. "Aku bisa jelaskan. Aku bisa jelaskan kenapa aku meninggalkan Clara. Aku bisa jelaskan kenapa aku menyembunyikan Luna. Aku bisa jelaskan semuanya. Tolong, Alea, berikan aku kesempatan." "Tidak ada kesempatan, Revan," ucap Alea, suaranya dingin. "Kamu tidak memberiku kesempatan. Kamu tidak memberiku kesempatan untuk menjelaskan. Kamu tidak memberiku kesempatan untuk membela diri. Kamu langsung menuduhku. Kamu langsung mengusirku. Sekarang, giliranmu. Aku tidak akan memberimu kesempatan." Alea bangkit dari sofa. Ia berjalan menuju pintu, meninggalkan Revan yang terdiam, hancur, dan penuh penyesalan. Revan bangkit. Ia berlari mengejar Alea. "Alea, tolong.
Jangan pergi. Aku tidak bisa hidup tanpamu dan Luna, teriak Revan. Alea menoleh, matanya berkaca-kaca. Sudah terlambat, Revan. Aku sudah tidak bisa lagi. Aku sudah terlalu lelah. Alea, tolong, aku mohon. Alea menatap Revan, lalu tersenyum pahit. Aku tak sudi kembali, Revan. Aku akan merawat Luna. Tapi hidupku dengannya, bukan lagi denganmu. Pintu tertutup. Alea berjalan keluar dari rumah Revan. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia tahu, ia telah meninggalkan masa lalunya, dan ia akan memulai hidup baru, tanpa Revan. Ia akan mengukir kebahagiaan baru, yang tidak dibangun di atas kebohongan. Dan ia yakin, ia akan menemukan kebahagiaan itu. Ia akan menemukan kebahagiaan sejati. Ia akan menemukan kebahagiaan bersama Luna, dan paman Luna, Arka. Ia tidak tahu, bahwa Arka adalah awal dari kebahagiaan barunya. Dan ia yakin, ia akan menemukan kebahagiaan itu, kebahagiaan yang tulus, tanpa kebohongan. Ruang tamu itu terasa dingin dan kosong. Revan terduduk di sofa, mematung. Kata-kata terakhir Alea, "Aku tak sudi kembali," terus menggema di telinganya, bagai gema yang tidak akan pernah pudar. Ia memegangi amplop hasil tes DNA di tangannya, seolah itu adalah satu-satunya benda yang masih menghubungkannya dengan Alea dan Luna. Namun, ia tahu, amplop itu bukan lagi jembatan, melainkan nisan bagi pernikahan mereka. Air mata yang sejak tadi ia tahan, kini tumpah. Revan menangis, bukan lagi karena marah atau ego, melainkan karena penyesalan yang mendalam. Ia merasa begitu bodoh. Ia telah mengusir dua orang yang paling berharga dalam hidupnya. Ia telah menghancurkan kebahagiaan yang susah payah mereka bangun. Ia adalah seorang pria yang hidup dalam kebohongan, yang menutupi luka masa lalu dengan kebohongan, dan yang menyakiti orang yang paling ia cintai karena kebohongan itu. Tiba-tiba, pintu terbuka. Ayahnya masuk, menatap Revan dengan tatapan iba. Ia sudah tahu apa yang terjadi. Ayahnya duduk di hadapan Revan, mengambil amplop itu dari tangannya. "Dia tahu semuanya, kan?" tanya ayahnya, suaranya pelan. Revan mengangguk, isak tangisnya semakin kencang. Aku hancur, yah. Aku sudah kehilangan Alea dan Luna. Aku sudah kehilangan segalanya." "Dia wanita yang kuat, Revan. Ayah tahu dia akan menemukan kebenaran," ucap ayahnya. Revan mengangkat wajahnya, menatap ayahnya. "Kenapa, yah? Kenapa ayah tidak pernah memberitahuku? Kenapa ayah biarkan aku hidup dalam kebohongan?" Ayahnya menghela napas panjang, matanya berkaca-kaca. "Ayah sudah berusaha, Revan. Ayah sudah berusaha melupakan semua ini. Ayah yang meminta Clara pergi. Ayah yang mengancam Clara agar tidak pernah kembali. Ayah yang bertanggung jawab atas semua ini." Revan terkejut. Apa maksud ayah? "Clara, dia bukan dari keluarga baik-baik. Dia hanya seorang anak gadis dari keluarga sederhana. Ayah tidak ingin kamu menikah dengan gadis itu. Ayah ingin kamu menikahi wanita yang pantas untuk menjadi istri seorang putra dari pengusaha sukses. Ayah ingin kamu bahagia, Revan. Tapi ayah salah. Ayah tahu sekarang, kebahagiaan itu tidak bisa dibeli dengan uang dan status sosial." Revan menggeleng, tak percaya. "Jadi, ayah yang memisahkan kami? Ayah yang membuat Clara pergi? Ayah yang membuat Clara meninggal?" Ayahnya terdiam, air matanya jatuh. Ayah tidak tahu Clara akan mengalami kecelakaan. Ayah hanya ingin dia pergi, dan tidak pernah kembali. Ayah tidak menyangka dia sedang hamil. Ayah tahu ayah salah. Ayah minta maaf. Ayah sudah mengusir cinta pertamamu, dan sekarang, ayah sudah mengusir wanita yang paling kamu cintai. Revan terdiam. Ia tidak tahu harus merasa apa. Ia marah, ia benci, tetapi ia juga merasa iba. Ayahnya, orang yang selama ini ia puja, ternyata adalah pelaku di balik semua penderitaannya. Lalu, kenapa Luna, yah? Kenapa ayah tidak pernah memberitahuku bahwa dia anakku? Kenapa ayah menyuruhku mengadopsinya?
Kenapa tidak menjadi wali saja? Tanya Revan, suaranya bergetar. Karena ayah takut, Revan. Ayah takut kamu tidak mau merawatnya. Ayah takut kamu akan meninggalkannya. Ayah tidak ingin kamu hidup dalam kebohongan. Tapi ayah tahu sekarang, kebohongan itu tidak akan pernah bisa bertahan selamanya. Ayah tahu sekarang, kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Revan menunduk, air matanya tumpah. Ia merasa hancur. Ia tidak tahu, ia harus marah pada siapa. Ia tidak tahu, ia harus menyalahkan siapa. Ia tahu, ia telah kehilangan dua wanita yang paling berharga dalam hidupnya. Clara, cinta pertamanya, dan Alea, cinta terakhirnya. Aku sudah kehilangan semuanya. Yah, bisik Revan. Kamu belum kehilangan semuanya. Revan, kamu masih punya ayah. Dan kamu masih punya harapan. Kamu harus meminta maaf pada Alea. Kamu harus jelaskan semuanya. Ayah akan membantumu, kata ayahnya. Revan menggeleng. Tidak, Yah. Sudah terlambat. Alea sudah tidak mau kembali. Dia sudah bilang, dia tidak sudi kembali. Dia sudah tahu semuanya. Dan dia tahu, aku adalah seorang pembohong. Revan, kamu harus coba. Ayah akan membantumu. Ayah akan bicara dengan Alea. Ayah akan jelaskan semuanya. Ayah yang akan tanggung semua kesalahan ini, kata ayahnya, suaranya bergetar. Revan terdiam. Ia tidak tahu, apakah ada harapan untuknya. Ia tidak tahu, apakah Alea akan memaafkannya. Ia tidak tahu, apakah ia bisa kembali ke dalam pelukan Alea. Tiba-tiba, ponsel Revan berdering. Nama yang tertera di layar membuat Revan terkejut. Alea. Revan mengangkat telepon itu, tangannya gemetar. Halo, Alea. Revan, ada satu hal lagi yang ingin aku katakan padamu. Jawab Alea, suaranya dingin. Aku sudah menemukan keluargaku. Revan. Aku sudah tahu, aku sepupu Clara. Dan aku sudah tahu, Arka, dokter yang merawat Luna, dia adalah paman Luna. Kamu tidak perlu menyembunyikan Luna lagi dariku. Dia adalah bagian dari keluargaku. Dan aku akan merawatnya dengan sepenuh jiwaku. Aku tidak akan membiarkanmu menyakitinya lagi. Dan aku tidak akan kembali padamu. Revan, jangan pernah mencoba untuk menghubungiku lagi. Alea menutup teleponnya. Revan terdiam. Ayahnya yang mendengar percakapan itu hanya bisa menunduk. Mereka berdua, ayah dan anak, sama-sama hancur. Mereka tahu, kebahagiaan itu telah hancur. Dan semua itu adalah ulah mereka sendiri. Revan hanya bisa pasrah dan berharap suatu hari nanti Alea bisa memaafkannya. Tetapi ia tahu, kebahagiaannya bersama Alea telah berakhir. Dan semua itu adalah kesalahannya sendiri. Revan hanya bisa hidup dengan penyesalan. Dan merenungi kebodohannya yang telah membuang dua berlian yang paling berharga dalam hidupnya. Ia tidak tahu, apakah ia masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Ia hanya bisa pasrah dan berharap, suatu hari nanti, takdir akan mempertemukannya dengan Alea dan Luna lagi. Ponsel Alea bergetar, dan ia membaca pesan singkat dari Revan. Alea, aku mohon, berikan aku kesempatan terakhir. Kita perlu bicara. Hati Alea mencelos. Ia tidak membalas. Ia tahu, percakapan apapun dengan Revan tidak akan mengubah keputusannya. Ia sudah terlalu lelah, terlalu sakit hati. Ia tidak bisa lagi menoleransi kebohongan yang Revan sembunyikan. Malam itu, di rumah Maya yang sederhana, Alea memutuskan untuk mengemas barang-barangnya. Ia sudah bertekad untuk pergi. Bukan hanya dari Revan, tetapi juga dari kota ini. Ia ingin memulai hidup baru di tempat di mana tidak ada kenangan yang menyakitkan. Kamu mau kemana, Alea? Tanya Maya.
melihat Alea yang sibuk memasukkan barang-barangnya ke dalam koper. Aku ingin pergi, Maya. Aku ingin memulai hidup baru di tempat lain. Aku tidak bisa lagi tinggal di sini. Semua kenangan ini terlalu menyakitkan, jawab Alea. Tapi, bagaimana dengan pekerjaanmu? Bagaimana dengan Luna? Bagaimana jika Revan mencarimu? Tanya Maya, khawatir. Alea tersenyum. Aku akan mencari pekerjaan lain. Aku akan membawa Luna bersamaku. Dan Revan, biarkan saja dia mencari. Aku akan pastikan dia tidak akan pernah menemukanku. Alea tahu, keputusannya ini akan sangat sulit. Tetapi ia tahu, ini adalah satu-satunya jalan untuk menyembuhkan luka batinnya. Ia tidak bisa lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Ia harus melangkah maju. Ia harus berjuang demi kebahagiaan Luna. Keesokan paginya, Alea, Luna, dan Maya pergi ke stasiun kereta. Alea membeli tiket ke kota lain, kota di mana ia memiliki kerabat yang jauh. Ia tidak memberitahu siapapun, bahkan kepada Maya. Ia ingin pergi tanpa jejak. Maya, terima kasih untuk semuanya, ucap Alea, memeluk Maya erat-erat. Kamu adalah sahabat terbaik yang pernah aku miliki. Alea, jangan pergi. Aku akan merindukanmu, bisik Maya, air matanya tumpah. Aku juga akan merindukanmu, Maya. Tapi aku harus pergi. Aku harus memulai hidup baru. Aku janji, aku akan menghubungimu, kata Alea. Alea berbalik, ia menggendong Luna, dan berjalan masuk ke dalam kereta. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia tahu, ia telah meninggalkan masa lalunya, dan ia akan memulai hidup baru. Ia akan mengukir kebahagiaan baru, yang tidak dibangun di atas kebohongan. Dan ia yakin, ia akan menemukan kebahagiaan itu. Ia akan menemukan kebahagiaan sejati. Di dalam kereta, Alea memeluk Luna erat-erat. Luna tertidur pulas di pelukannya. Alea memandang wajah putrinya, dan ia tersenyum. Luna adalah satu-satunya alasan ia bertahan. Luna adalah satu-satunya alasan ia berani mengambil keputusan ini. Ia tidak akan pernah membiarkan Revan menghancurkan kebahagiaan putrinya. Mama janji, sayang. Mama akan berikan kamu kehidupan yang bahagia. Kita akan bahagia. Kita akan temukan kebahagiaan sejati, bisik Alea, mencium kening Luna. Sementara itu, Revan datang ke rumah Maya. Ia menemukan rumah itu kosong. Maya yang baru saja kembali dari stasiun, melihat Revan. Di mana Alea? Tanya Revan, matanya memancarkan kepanikan. Maya menggeleng. Aku tidak tahu. Dia pergi. Pergi kemana? Aku tidak tahu. Dia tidak memberitahuku. Dia hanya bilang, dia ingin memulai hidup baru di tempat lain, jawab Maya. Revan terdiam. Ia merasa dunianya runtuh. Alea benar-benar pergi. Ia tidak akan pernah bisa bertemu dengannya lagi. Ia tidak akan pernah bisa meminta maaf. Ia tidak akan pernah bisa memperbaiki kesalahannya. Ia tahu, ia telah kehilangan segalanya. Aku sudah kehilangan dia, Maya. Aku sudah kehilangan dia selamanya, bisik Revan, air matanya tumpah. Kamu yang mengusirnya, Revan. Kamu yang membiarkannya pergi. Sekarang, kamu yang harus menanggung konsekuensinya, jawab Maya, suaranya dingin. Revan menunduk. Ia tidak bisa lagi membela diri. Ia tahu, ia salah. Ia tahu, ia pantas mendapatkan semua ini. Ia hanya bisa pasrah, dan berharap, suatu hari nanti, Alea bisa memaafkannya. Tetapi ia tahu, kebahagiaannya bersama Alea telah berakhir, dan semua itu adalah kesalahannya sendiri. Revan hanya bisa hidup dengan penyesalan, dan merenungi kebodohannya yang telah membuang dua berlian yang paling berharga dalam hidupnya. Sementara itu, Alea dan Luna memulai hidup baru. Alea menemukan pekerjaan baru, dan ia membeli sebuah rumah kecil yang nyaman.
Ia mendaftarkan Luna ke sekolah baru. Mereka berdua, ibu dan anak, memulai hidup baru dengan semangat baru. Alea tidak lagi terpuruk. Ia sudah bangkit. Ia sudah menjadi Alea yang kuat, yang tidak lagi bergantung pada siapapun. Suatu hari, Alea dan Luna sedang berjalan di taman. Tiba-tiba, Luna melihat sebuah toko kue. "Mama, Luna mau kue itu." Alea tersenyum. "Tentu, sayang. Ayo kita beli." Mereka masuk ke dalam toko kue, dan Alea terkejut melihat siapa yang ada di sana. Arka. Arka tersenyum melihat Alea dan Luna. "Alea, apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Arka, terkejut. Aku pindah ke sini," jawab Alea. Kamu juga di sini?" "Iya, aku pindah ke sini. Aku membuka klinik baru di sini," jawab Arka. Alea dan Arka saling pandang, mata mereka bertemu. Ada kelegaan dan kebahagiaan di mata mereka. Mereka tahu, takdir telah mempertemukan mereka kembali. Mereka tahu, ini adalah awal dari kebahagiaan baru. Alea tidak tahu bahwa Arka adalah awal dari kebahagiaan barunya. Dan ia yakin, ia akan menemukan kebahagiaan itu, kebahagiaan yang tulus, tanpa kebohongan. Ia akan membangun surga yang baru, yang hanya ia dan Luna yang tahu di mana letaknya. Dan di sana, ia akan menemukan kebahagiaan sejati. 6 bulan telah berlalu sejak Alea dan Luna meninggalkan kota itu. 6 bulan yang terasa seperti 6 tahun, namun juga bagai sekejap mata. Selama itu, Alea mengukir kehidupan baru yang lebih damai dan penuh arti. Di kota baru, ia mendirikan sebuah studio desain grafis kecil-kecilan di rumah, mengelola pekerjaannya dari jarak jauh, dan merawat Luna dengan sepenuh hati. Setiap sudut rumahnya kini dipenuhi tawa Luna, aroma kue yang baru dipanggang, dan kehangatan yang tulus. Namun, kejutan terindah datang saat ia menemukan Arka juga pindah ke kota itu. Pertemuan mereka di toko kue bukan kebetulan, melainkan takdir yang merajut kembali benang-benang yang sempat putus. Sejak itu, Arka menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka. Arka tidak hanya menjadi dokter pribadi Luna, yang terus memantau kesehatannya, tetapi juga menjadi sosok paman yang hangat dan penuh kasih sayang. Suatu sore, Arka datang ke rumah Alea. Ia membawa setumpuk buku cerita baru untuk Luna dan mengajak Alea mengobrol di teras belakang. Senja itu, Alea menceritakan semuanya. Tentang pertemuannya dengan Clara, tentang album foto yang ia temukan, dan tentang perjuangannya mencari kebenaran. Arka mendengarkan dengan penuh perhatian, matanya memancarkan rasa simpati yang mendalam. "Aku tidak pernah tahu, Alea," ucap Arka, suaranya pelan. "Clara adalah kakak yang sangat aku sayangi. Setelah ia meninggal, aku merasa hampa. Aku selalu ingin menemukan keponakanku, tapi aku tidak pernah tahu harus mulai dari mana. Dan sekarang, aku menemukannya. Aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padamu." Alea tersenyum. "Aku yang seharusnya berterima kasih padamu, Arka. Kamu sudah merawat Luna dengan baik. Kamu adalah paman yang luar biasa." "Dia adalah satu-satunya bagian dari kakakku yang tersisa," bisik Arka, matanya berkaca-kaca. "Melihat Luna, seolah aku melihat Clara. Dan melihatmu, seolah aku melihat Clara kembali." Alea terdiam, jantungnya berdegup kencang. Ia tahu, ada sesuatu yang lain di mata Arka. Bukan hanya rasa simpati, tetapi juga rasa cinta yang tulus. Cinta yang tidak dilandasi kebohongan. Seiring berjalannya waktu, hubungan Alea dan Arka semakin dekat. Arka tidak pernah menuntut apapun dari Alea. Ia hanya ada di sana, menjadi sandaran bagi Alea. Ia membantu Alea merawat Luna, ia mendengarkan keluh kesah Alea, dan ia memberikan Alea dukungan yang tulus. Alea tidak lagi merasa takut, tidak lagi merasa sendirian. Ia merasa, ia akhirnya menemukan pelabuhan terakhirnya. Suatu malam, saat Luna sudah terlelap, Arka dan Alea duduk di ruang tamu. Arka mengambil tangan Alea, menggenggamnya erat. "Alea,
Aku tahu ini mungkin terlalu cepat, ucap Arka, suaranya bergetar. Tapi aku jatuh cinta padamu. Aku mencintai Luna, dan aku mencintaimu. Aku ingin menjadi bagian dari hidupmu. Aku tidak akan memaksamu. Aku akan menunggu sampai kamu siap. Alea menatap Arka, matanya berkaca-kaca. Ia tidak pernah menyangka, setelah semua yang ia lalui, ia akan menemukan cinta yang tulus. Cinta yang tidak dilandasi kebohongan. Cinta yang tidak dilandasi kecemburuan buta. Cinta yang tulus dan penuh kasih sayang. Aku juga mencintaimu, Arka, bisik Alea, air matanya tumpah. Tapi, aku takut jika Revan mencariku. Jangan takut, Alea. Aku akan melindungimu. Aku akan melindungi kalian berdua. Aku janji, kata Arka, memeluk Alea erat-erat. Kamu pantas bahagia, Alea. Dan aku ingin menjadi bagian dari kebahagiaanmu. Alea membalas pelukan Arka. Ia tidak tahu apakah ia bisa memaafkan Revan. Tetapi ia tahu, ia sudah memaafkan dirinya sendiri. Ia sudah memaafkan takdir yang telah membawanya ke sini. Ia tahu, ia pantas bahagia. Dan ia tahu, ia akan bahagia. Di sisi lain kota, Revan masih hidup dalam penyesalan yang mendalam. Ia sering datang ke rumah Maya, berharap Alea akan kembali. Namun, yang ia temukan hanyalah kekosongan. Maya, yang sering melihatnya, hanya bisa menatapnya dengan tatapan iba. Kamu sudah kehilangan dia, Revan. Seharusnya kamu tidak membuangnya, ucap Maya, suaranya pelan. Aku tahu, Maya. Aku tahu, bisik Revan. Aku hanya berharap, suatu hari nanti, dia akan memaafkanku. Revan tahu, harapannya itu mungkin tidak akan pernah terwujud. Ia hanya bisa hidup dengan penyesalan, dan merenungi kebodohannya yang telah membuang dua berlian yang paling berharga dalam hidupnya. 3 tahun kemudian, di sebuah gereja kecil yang indah, Alea dan Arka menikah. Luna, yang sudah sembuh total dari penyakitnya, berdiri di samping Alea, dengan gaun putih yang cantik. Arka tersenyum, matanya memancarkan kebahagiaan yang tulus. Ia mengambil tangan Alea, lalu menatap Luna. Mulai sekarang, kita adalah keluarga, ucap Arka, dengan senyum manis. Iya, ayah, bisik Luna, memeluk Arka erat-erat. Alea menatap Arka dan Luna, air matanya tumpah. Ia tidak menyangka, setelah semua yang ia lalui, ia akan menemukan kebahagiaan sejati. Kebahagiaan yang tidak dilandasi kebohongan. Kebahagiaan yang tidak dilandasi kepalsuan. Ia sudah menemukan surga yang baru, surga yang hanya ia, Arka, dan Luna yang tahu di mana letaknya. Dan di sana, ia akan hidup bahagia selamanya. Ia tidak tahu bahwa di kejauhan, Revan berdiri, menyaksikan pernikahan mereka. Revan tersenyum, air matanya jatuh. Ia tidak lagi merasa marah. Ia tidak lagi merasa cemburu. Ia hanya merasa lega. Lega karena Alea akhirnya menemukan kebahagiaan yang tulus. Ia tahu, ia sudah tidak pantas untuk siapapun. Ia hanya bisa hidup dengan penyesalan, dan merenungi kebodohannya yang telah membuang dua berlian yang paling berharga dalam hidupnya. Revan berbalik, ia berjalan pergi, meninggalkan kenangan pahit itu di belakangnya. Ia tahu, ia harus memulai hidup baru. Ia harus menemukan kebahagiaan sendiri. Ia tidak tahu apakah ia bisa. Tetapi ia akan mencoba. Ia akan mencoba, demi Alea, demi Luna, dan demi dirinya sendiri. Ia tahu, hidup harus terus berjalan. Dan ia harus menerima takdirnya. Takdir yang telah memisahkannya dari Alea, dan takdir yang telah memberikannya pelajaran yang paling berharga dalam hidupnya.